Pabrik pengolahan limbah oli di Karawang, Jawa Barat terbakar. Proses pemadaman masih berlangsung. Selebritas Nikita Mirzani kembali menjalani sidang perkara pemerasan dan tindak pidana pencucian uang. Dalam sidang, Nikita menyebut jaksa penuntut umum sebagai tukang sulap. Permasalahan klasik kembali berulang terjadi. Anggaran daerah masih belum optimal dibelanjakan. Justru banyak mengendap di perbankan. Benarkah kondisi ini menguak lambatnya penyerapan dana? Atau dengan kata lain, Pemda lambat bekerja? Kita bahas soal bagaimana mendorong percepatan penyerapan dana oleh Pemda di segmen Dialog Sapa Indonesia Pagi hari ini. Presiden kedua Indonesia Soeharto diusulkan lagi untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional yang sebelumnya juga menuai protes sejumlah pihak. Pemerintah berencana menghapus tagihan 23 juta peserta BPJS Kesehatan yang menunggak dan menganggarkan 20 triliun rupiah sebagai gantinya. Siapa yang berhak menerima penghapusan ini? Kelas mana yang sebenarnya menunggak bayar BPJS Kesehatan? Kompas Bisnis akan mengulasnya. Halo, selamat pagi. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir mengisi ruang informasi Anda, Saudara, di hari ini, hari Jumat 24 Oktober 2025. Bersama saya, Adisti Larasati. Dan saya Brema Natenaya. Jelang weekend ini, Adisti, ya, kita akan menghadirkan sejumlah informasi menarik dan juga penting untuk Anda. Salah satunya yang terjadi 3 hari lalu nih. Menteri Sosial resmi mengusulkan 40 nama untuk jadi pahlawan nasional kepada Menteri Kebudayaan, yang mana salah satunya yang membuat kemudian pro kontra nih, Adisti, soal nama Presiden kedua RI Soeharto, yang mana memang ini kan sudah berkali-kali diajukan ya, Adisti, ya, dan saudara, tapi kemudian menuai banyak pro dan kontra. Kemudian kali ini kembali diajukan oleh Menteri Sosial. Yang kemudian menjadi pro kontra adalah ada yang bilang bahwa kalau yang pro gitu ya, memang banyak jasa dari Presiden Soeharto ini terkait misalnya soal swasembada pangan, kemudian pertumbuhan ekonomi, ada juga soal pengentasan kemiskinan. Tapi juga yang kontra bilang masih ada bayang-bayang pelanggaran HAM dalam selama Soeharto ini memimpin negara ini gitu, Adisti. Nah, ini yang menjadi persoalan juga begitu ya. Kalau misalkan ingin memberikan gelar pahlawan begitu ya. Ini kan bukan perkara soal jasa juga, tapi juga tidak boleh ada kontroversi di mana sebenarnya usulan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto ini diberikan gelar pahlawan ini bukan kali pertama, dan ini masih menuai kontroversi begitu ya. Tidak hanya soal jasa, tapi juga ada fakta dan juga sejarah yang memang tidak bisa dielakkan. Nah, nanti kita juga akan bahas soal ini, bagaimana kontroversi soal pemberian gelar pahlawan kepada Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, saudara. Tapi sebelum sampai ke situ, kita ke informasi pertama dulu yang hadir di Sapa Indonesia Pagi hari ini. Ada peristiwa kebakaran, saudara. Mobil angkutan kota Jaklingko terbakar di ruas jalan DI Panjaitan, Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis malam. Angkot Jaklingko 41 jurusan Pulau Gadung, Kampung Melayu tiba-tiba saja terbakar saat melaju ke arah Jalan Raya DI Panjaitan. Kobaran api diduga berasal dari korsleting listrik bagian mesin hingga akhirnya membakar seluruh mobil. Sejumlah penumpang dan sopir berhasil menyelamatkan diri saat api mulai membesar. Mobil angkot yang terbakar akhirnya berhasil dipadamkan setengah jam kemudian oleh tim damkar Jakarta Timur.
Yang kebakar ini Jaklingko 41. Penyebabnya belum diketahui, lagi di penyelidikan kepolisian. Berapa unit yang terbakar? Berapa unit yang diterjunkan? Unit yang terjunkan 1 unit dengan kapasitas 10.000 liter. Ada korban nggak? Alhamdulillah nggak ada korban. Warga Karawang, Jawa Barat dikejutkan dengan terbakarnya pabrik pengolahan limbah B3 termasuk bahan oli bekas pada Kamis malam. Hingga Jumat pagi ini proses pemadaman masih berlangsung. Kencangnya embusan angin dan sejumlah material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Belum diketahui penyebab kebakaran pabrik yang terjadi sejak pukul 10 malam kemarin. Untuk memadamkan api, 7 unit mobil dan belasan petugas damkar dikerahkan ke lokasi kejadian. Pemadam kebakaran berjibaku penanganan kebakaran di PT Damai Alam Sejahtera di Tunggak Jati, Karawang Barat, Karawang. Ini kronologis awalnya gimana kemudian? Kalau kronologis awalnya kita tidak tahu persis karena laporan informasi yang masuk sudah terjadi kebakaran, gitu Pak. Sudah terjadi kebakaran? Ya. Ini apa sih, tempat apa Pak? Ini adalah PT Damai Alam Sejahtera, kalau nggak salah limbah oli. Dan saudara, untuk kondisi terkini kebakaran pabrik di Karawang, Jawa Barat, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Adi Wahadi di lokasi kejadian. Adi, bagaimana proses pemadaman pagi ini? Seperti apa? Apakah sudah berhasil dipadamkan? Oke, dan juga saudara, proses pemadaman kebakaran yang terjadi di salah satu perusahaan pengolahan limbah B3 atau oli ini masih terus dilakukan oleh tim petugas pemadam kebakaran yang sejak tadi malam, tepatnya sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, ini dilakukan. Dan kebakaran ini hingga saat ini belum padam total. Masih ada sejumlah titik api yang membakar beberapa titik lokasi pabrik, sehingga kami pantau ada kepulan asap yang cukup tebal yang masih terjadi di lokasi ini. Sehingga upaya pemadaman serta pendinginan area-area lokasi yang terbakar masih terus dilakukan oleh pihak petugas pemadam kebakaran yang sejak tadi malam hingga saat ini masih berupaya dan berjibaku memadamkan api yang berkobar. Sementara itu, terkait antisipasi melebar atau meluasnya kebakaran ini, sejumlah upaya juga dilakukan oleh tim pemadam kebakaran seperti melakukan pendinginan di area sekitar pabrik, mengingat pabrik ini berada di tengah-tengah pemukiman warga dan jarak dengan pemukiman warga cukup dekat, sehingga upaya-upaya antisipasi yang dilakukan oleh pemadam kebakaran, yakni dengan cara pendinginan, terus dilakukan agar kemudian kebakaran ini tidak meluas hingga pemukiman warga. Meski demikian, berdasarkan laporan yang kami terima, ada salah satu rumah yang ikut terdampak kebakaran akibat kebakaran pabrik ini, dan saat ini berhasil dipadamkan. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemadam kebakaran untuk bisa memastikan semuanya padam, diantaranya melakukan penyisiran ke area-area pabrik, kemudian juga melakukan pendinginan terhadap sejumlah bangunan yang tadi malam terbakar dan saat ini sudah berhasil dipadamkan. Hal tersebut dilakukan mengingat masih ada titik api yang hari ini atau saat ini masih berkobar, dan hal tersebut bisa dilihat dari pantauan kami dengan adanya asap tebal hitam yang membumbung di area pabrik. Dan saat ini upaya-upaya pemadaman masih terus dilakukan, dan ada sekitar 7 kendaraan pemadam kebakaran yang masih hilir mudik atau keluar masuk untuk mengambil air ke area sekitar pabrik untuk kemudian berupaya melakukan pemadaman kebakaran pabrik pengelolaan limbah ini. Ya, pemadaman masih terus berlangsung. Lalu apa kesulitannya sampai hari ini atau sampai pagi ini dari jam 10 malam kemarin masih belum padam juga, Adi? Mengingat lokasi kebakaran pabrik ini adalah limbah oli, kemudian banyaknya beberapa bahan kimia di lokasi ini menjadi salah satu sulitnya api dipadamkan. Pantauan kami, ceceran oli juga sempat keluar ke area pabrik atau ke jalan-jalan sehingga kondisi jalan yang cukup licin. Dan itu yang menjadi salah satu penyebab sulitnya api dipadamkan. Banyak bahan kimia, kemudian oli bekas yang tercecer kemana-mana, serta banyaknya
bahan-bahan lain yang mudah terbakar, hingga kondisi ini yang menyulitkan tim petugas pemadam kebakaran Kabupaten Karawang yang hingga saat ini sejak tadi malam pukul 10 dan terhitung sudah lebih dari 8 jam upaya pemadaman terus dilakukan. Dan ada siasat atau upaya agar kemudian kesulitan ini bisa dilakukan ditangani dengan baik, yakni dengan menambahkan deterjen hingga bisa menimbulkan buih-buih yang juga ikut membantu mempercepat pemadaman kebakaran yang terjadi di pabrik atau lokasi gudang pengelolaan oli Pepati ini. Oke, baik, oli ya yang membuat kemudian kebakaran menjadi sulit dipadamkan hingga pagi hari ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Adi Wahadi melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Selebritas Nikita Mirzani kembali menjalani sidang perkara pemerasan dan TPPU dengan agenda pembacaan duplik atau tanggapan pada replik jaksa. Dalam sidang, Nikita menyebut jaksa penuntut umum sebagai tukang sulap. Sebelum sidang dimulai, Nikita Mirzani kembali melakukan joget Velocity di depan awak media. Dalam dupliknya, Nikita menyebut jaksa penuntut umum sebagai tukang sulap lantaran menyimpulkan percakapan antara dirinya bersama Reza Gladys dan Ismail Marzuki atau Mail sebagai pengancaman. Padahal menurut Nikita tidak ada satupun saksi yang mendengar percakapan tersebut. Jaksa penuntut umum kayaknya sudah menjadi tukang sulap. Bayangkan telepon bertiga antara saya, Dr. Oki Pratama dan Ismail Marzuki bisa disulap jaksa menjadi sebuah kesepakatan untuk melakukan pengancaman dan pemerasan kepada Reza Gladys. Padahal di dalam persidangan ini tidak ada satupun saksi yang mendengarkan langsung isi percakapan tersebut. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana Amar Zoni terkait kasus peredaran narkoba di Lapas Salemba secara daring. Sidang dilakukan secara daring sebab terdakwa berada di Lapas Nusa Kambangan. Selain Amar Zoni, 5 terdakwa lainnya yang berada di Lapas Nusa Kambangan juga dihadirkan secara online. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terkait kasus narkotika yang melibatkan 6 warga binaan saat menjalani tahanan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Soal sidang online, kuasa hukum Amar Zoni keberatan karena tidak bisa berkomunikasi aktif. Kuasa hukum meminta agar sidang berikutnya dilakukan secara luring atau offline. Nah, permintaan kita ya dikembalikanlah ke Cipinang atau menurut jaksa atau penetapan hakim yang bagusnya di mana. Yang penting dekat ke persidangan, komunikasi. Kalau itu alasannya sebenarnya nggak bisa lah jadi alasan. Dulu teroris ditahan di Sekambangan loh. Habisnya sidang di Jakarta. Kenapa kok untuk Amar kok dipersulit untuk disidangkan dihadirkan sini? Hakim Pengadilan Tinggi Tangerang menjatuhi vonis 8 bulan penjara terhadap selebritas Jonathan Frizzy alias Ijong terkait dengan kasus rokok elektrik atau vape yang mengandung obat keras atau zat etomidate. Putusan yang diberikan hakim ini, saudara, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Jonathan Frizzy dengan hukuman 1 tahun penjara. Jonathan Frizzy terbukti bersalah dalam kasus rokok elektrik atau vape yang mengandung obat keras atau zat etomidate. Atas vonis 8 bulan penjara, Jonathan Frizzy dan kuasa hukum masih pikir-pikir dan belum memutuskan akan mengajukan banding atau tidak. Informasi lainnya, saudara, diduga saling serobot antrian BBM di SPBU. 2 sopir angkutan desa di Kabupaten Banyuasin ditembak. 1 orang tewas dan 1 lainnya terluka akibat kejadian ini. Keributan antar pengendara terjadi di SPBU Limau Sembawa, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Sempat dilerai warga, bentrok antar 2 sopir angkot desa dan 3 pengendara ini tak juga mereda. Mereka terlibat saling kejar hingga ke tepi jalan.
Bahkan salah satu pengendara hingga melepaskan tembakan kedua sopir angkot desa. Akibatnya satu orang tewas dan satu lainnya mengalami luka serius. Keributan diduga dipicu saling serobot antrean BBM. Cuman harapan kami itu untuk pelaku nyawa dibalas nyawa lah. Nyawa. Tempat. Jadi korban alami luka tembak ya. Tak sampai 24 jam polisi langsung meringkus 3 pelaku penembakan. Dari pelaku, polisi menyita barang bukti senjata api jenis pistol. Kami mengamankan 1 pucuk senjata jenis pistol. Adapun motif penembakan yaitu terjadi emosi karena cekcok akibat dari selisih paham terkait dengan antrian ketika mengisi BBM. Akibat perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Tim Liputan Kompas TV Banyuasin, Sumatera Selatan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. 15 tahanan Polsek Samarinda Kota yang kabur pada 19 Oktober kemarin terekam CCTV tengah berjalan di permukiman warga. Dari rekaman CCTV warga, 6 tahanan kabur terlihat berjalan santai di tengah permukiman warga. Sementara di titik lain, 2 tahanan kabur juga terekam CCTV melintas di Jalan Poros Loa, Janan Kutai, Kartanegara. Kini Saudara, dari 15 tahanan yang kabur, 11 sudah ditangkap. Sementara 4 lainnya masih diburu polisi. Untuk hari ini kita amankan 1 dari 5 yang tersisa, 15 yang kabur. Jadi sekarang tinggal kita masih melaksanakan pengejaran terhadap 4 tersangka lainnya yang sedang melarikan diri. Terutama yang tidak mempunyai keluarga di sini, mereka diduga masih berada di sekitar Samarinda dan juga. Banjir merendam kawasan Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Kondisi terkini kami akan hadirkan dalam laporan langsung usai jeda berikut. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Banjir hingga Kamis malam masih merendam kawasan Kaligawe, Semarang. Akibatnya lalu lintas Pantura, Semarang masih tersendat. Hingga Kamis malam, banjir masih merendam kawasan Kaligawe, Semarang Utara. Lalu lintas nyaris lumpuh karena ketinggian air di sejumlah titik sekitar 30 hingga 60 cm. Sejumlah pengemudi truk nekat menerobos banjir. Sementara kendaraan kecil memilih memutar arah menghindari mogok di tengah jalan. Berapa lama Pak? Dari tadi malam jam 2. Dari mana awalnya Pak? Dari Lingkar Demak. Oh, sampai hari ini belum berjalan ya? Belum. Baru Semarang ya? Ya. Paling parah tadi di mana Mas banjirnya? Yang paling parah di Sayung. Di Sayung ya? Sayung. Berapa lama itu Pak di sana? Di sana berhenti dari subuh sampai jam 8 pagi. Genangan air menyebabkan sejumlah kendaraan roda 2 mengalami mati mesin. Tak hanya itu, genangan banjir juga berimbas pada kemacetan panjang yang terjadi hingga simpang Jalan Kaligawe. Sementara sejumlah kendaraan bertonnase besar yang melintas di jalur arteri timur dan ruas eksit tol Kaligawe juga mengalami kemacetan. Sejumlah pengemudi kendaraan memilih mematikan kendaraan mereka. Dan Saudara, untuk situasi terkini banjir di Kaligawe, Semarang, kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfia, dan juru kamera Dedi Setio. Selamat pagi, Gesi. Bagaimana kondisi banjir di sana dan apakah kemacetan masih terjadi hingga pagi hari ini? Ya, selamat pagi Bremana dan juga Saudara. Untuk kondisi saat ini banjir di Kaligawe ini masih cukup tinggi. Jika saya bisa gambarkan, saat ini banjir itu masih di setinggi lutut orang dewasa, begitu. Jadi banyak sekali masyarakat yang melakukan aktivitas saat ini memilih untuk berjalan kaki ataupun menerjang banjir, dikarenakan
motor, kemudian mobil kecil ini sudah tidak bisa melewati jalanan Kaligawe. Saat ini aktivitas masyarakat juga masih berjalan, meski banjir masih tinggi, mereka ini masih harus bekerja dengan memilih untuk memarkirkan motor mereka di dataran yang cukup tinggi begitu di belakang saya. Kemudian mereka akan berjalan menuju ke tempat mereka bekerja masing-masing. Selain itu juga ada pilihan lain bagi mereka yang mendapatkan tumpangan dari truk-truk besar ini, mereka akan memilih menumpang. Karena jika digambarkan jarak dari tempat mereka parkir menuju ke tempat mereka bekerja ini juga masih cukup jauh. Meski begitu, tetap untuk hari ini operasi dari perusahaan kemudian banyak PT-PT di sekitaran Kaligawe ini masih tetap berjalan. Bagaimana? Oke, kemudian untuk penyebabnya, Gesi, apakah memang drainase di sekitar lokasi ini kurang baik ataukah memang luapan kali karena hujan deras? Ya, bagaimana? Jika digambarkan memang kalau di Kaligawe sendiri ini merupakan titik mengalami banjir. Ini merupakan titik utama begitu di Kota Semarang. Pasti jika ada curah hujan yang tinggi, di sini pasti akan tergenang air. Di mana kalau kita tarik ke belakang sendiri, curah hujan yang cukup tinggi ini terjadi berturut-turut selama 3 hari, sehingga mengakibatkan luapan dari sungai di sekitaran Kaligawe ini juga naik ke permukaan, sehingga untuk airnya tinggi dan untuk resapannya ini juga masih rendah. Hal ini tentu sudah dibantu dengan pompa air, namun ternyata pompa air yang berfungsi di sekitaran Kaligawe tadi sempat masyarakat menyebut ini tidak maksimal begitu. Sehingga untuk air yang menggenang selama 3 hari ini juga hanya berkurang beberapa senti saja dan memang masih tergolong tinggi. Bagaimana? Oke, kalau biasanya Gesi ketika terjadi banjir di sana berapa lama bisa surut? Biasanya kalau terjadi banjir di sekitar atau di jalan Kaligawe ini, jika tidak terjadi curah hujan lagi, maka sekitar 24 jam ini sudah terlihat surut begitu. Mungkin tersisa genangan-genangan saja. Namun karena untuk banjir kali ini disertai dengan curah hujan yang cukup tinggi kembali, maka untuk banjir kali ini tidak terlihat surut begitu, hanya berkurang beberapa senti saja. Bagaimana? Baik, Gesi, kita nantikan dan semoga kita doakan juga banjir di sana semakin surut dan juga aktivitas warga bisa berjalan kembali dengan normal. Terima kasih jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia dan juga juru kamera Dedi Setio melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Bimbingan teknis wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jambi diselenggarakan Pengadilan Tinggi Jambi selama 2 hari dari tanggal 16 hingga 17 Oktober 2025 di Hotel Aston Kota Jambi. Hadir sebagai narasumber Ketua Muda Kamar Pidana Prim Haryadi yang memberikan materi terkait percepatan penyelesaian perkara serta sosialisasi jelang berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional. Mahkamah Agung menegaskan para hakim didorong untuk meningkatkan pemahaman substansi hukum dan menyesuaikan dengan paradigma baru dalam penegakan hukum nasional. Mahkamah Agung juga menggunakan momen ini untuk menyerap aspirasi para hakim, baik di tingkat pertama maupun banding terkait penerapan KUHP nasional yang baru. Aspirasi tersebut nantinya akan ditindaklanjuti melalui rapat pleno di Mahkamah Agung. Memang banyak hal tadi yang sudah kita bicarakan yang memang memerlukan tindak lanjut daripada peraturan-peraturan terkait dengan yang ada dalam KUHP 1 2023 ini. Makanya Mahkamah Agung juga menyerap aspirasi dari teman-teman di Pengadilan Tinggi Jambi ini, dan nanti tentunya hal-hal yang perlu kita tidak lanjuti kita akan bawa di rapat pleno kamar, dan juga tentunya kita akan menindaklanjuti juga dengan beberapa program kegiatan yang akan melibatkan juga teman-teman di hakim baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, serta menggandeng juga Dirjen Badan Peradilan Umum untuk melaksanakan kegiatan terkait dengan antisipasi pemberlakuan Undang-Undang 1 tahun 2023 ini. Dengan adanya bimbingan teknis diharapkan para hakim dapat memperkuat pemahaman hukum pidana modern serta menerapkan nilai keadilan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat sehingga wujud reformasi hukum nasional dapat terlaksana secara nyata. Wiradani Damanik, Kompas TV, Jambi.
Permasalahan klasik kembali terulang. Anggaran daerah masih belum optimal dibelanjakan. Justru banyak mengendap di perbankan. Benarkah kondisi ini menguak lambatnya penyerapan dana? Atau dengan kata lain, Pemda lambat bekerja? Kita akan bahas soal bagaimana mendorong percepatan penyerapan dana oleh Pemda. Usai jeda berikut saudara bersama rekan saya Adisti Larasati. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyoroti dana pemerintah daerah yang belum terserap dan justru mengendap di perbankan. Purbaya bilang total uang pemerintah daerah yang mengendap di bank mencapai 234 triliun rupiah. Kata Purbaya, kondisi ini menunjukkan masih lambatnya realisasi belanja daerah meski pemerintah pusat telah menyalurkan dana dengan cepat. Agar tak berulang, Kementerian Keuangan membuat sistem baru di tahun depan, agar Pemda tak perlu menumpuk uang lagi di bank. Nanti gini, biasanya mereka kalau kata Pak itu kan mereka perlu mana ya, sampai akhir tahun disisain kan untuk bulan Januari Februari. Nanti saya akan tahun depan mulai akan kita kembangkan sistem di mana transfernya bisa cepat. Tanggal 1-2 Januari udah keluar lah, kirim ke Pemda, sehingga Pemda nggak usah numpuk uang lagi. Kalau kita lihat selama ini, setiap akhir tahun tuh mereka punya uang kepake 100 triliun rupiah. Kalau sistemnya kita kembangkan seperti itu, harusnya kan mereka nggak usah numpuk 100 triliun rupiah lagi kan. Akibatnya uangnya dipakai buat perekonomian. Jadi di tahun yang sekarang ini, 100-nya langsung dibelanjain itu. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, ada 15 pemerintah daerah dengan simpanan dana terbesar di bank per September 2025. Di antaranya, Provinsi Jakarta dengan 14,68 triliun rupiah, Jawa Timur 6,84 triliun, Jawa Barat 4,17 triliun, dan Sumatera Utara dengan 3,1 triliun rupiah. Daftar itu menunjukkan variasi besar simpanan antar wilayah di mana sebagian besar dana berasal dari provinsi dan kabupaten dengan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi. Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution membantah ada dana Pemda Sumut mengendap hingga 3,1 triliun rupiah di bank, seperti disebut Menkyu Purbaya. Bobi menegaskan, saldo rekening kas umum daerah milik Pemprov Sumut saat ini hanya sebesar 990 miliar rupiah. Meski begitu, Bobi memastikan akan mengecek ulang perbedaan data yang disampaikan pemerintah pusat. UD kita cuma satu ya, di RKUD kita itu hanya di Bank Sumut. Hari ini saldonya di sana ada 990 miliar. Nanti coba apakah kami salah input ataukah seperti apa yang disampaikan Pak Menko 3,1 triliun. Nah ini nanti kita lihat lagi. Tapi yang di hari ini di rekening silahkan dicek, itu terbuka, boleh dicek. Silahkan. Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung setuju atas apa yang disampaikan Menteri Keuangan soal adanya dana Pemda yang mengendap. Pramono menegaskan jika nantinya dana itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk pembangunan Jakarta. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, termasuk mudah-mudahan DKI Jakarta segera mendapatkan transfer dari pemerintah pusat untuk Bank Jakarta seperti pembicaraan terakhir yang rencananya 10 triliun, pasti uang itu akan kami gunakan untuk membangun Jakarta secara baik. Silang suara tentang dana simpanan pemerintah daerah di perbankan adalah persoalan lama yang mencerminkan kebimbangan antara kehati-hatian fiskal dan lambannya realisasi belanja publik di daerah. Tim Liputan, Kompas TV. Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa menyoroti fenomena meningkatnya dana milik pemerintah daerah yang belum terserap dan masih mengendap di perbankan. Purbaya mengatakan total uang pemerintah daerah yang mengendap di bank ini mencapai 234 triliun rupiah. Apa yang membuat dana Pemda mengendap di bank dan apa langkah dari DPR untuk mengatasi hal ini? Akan kita bahas dengan sejumlah narasumber melalui sambungan daring. Sudah ada Bupati Tapanuli Tengah, Bung Masinton Pasaribu, kemudian ada Ketua Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Nasdem, Muhammad Rifki
Nizami Karsayuda dan juga ada Direktur Eksekutif Selios Mas Bima Yudhistira. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum, apa kabar? Sehat ya? Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, ini karena dana di Pemda banyak yang mengendap alias tidur nih di bank nih. Saya mau ke Bupati Tapanuli dulu nih, Tapanuli Tengah. Bung Masinton, bagaimana Anda menyikapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang mengatakan ada dana Pemda yang nganggur atau alias tidur di bank? Nah, kalau dari di bawah kepemimpinan Anda, ada dana nganggur yang tidur di bank nggak? Ya, kalau secara mendasar dana nganggur itu tidak ada yang sengaja dianggurkan ya. Nah, ini lebih pada kendala teknis. Pun kalau daerah kecil seperti kami itu ada penyertaan modal, itu sifatnya penyertaan modal ke Bank Sumatera Utara. Nah, itu pun tidak besar karena APBD kami juga kecil gitu ya. Jadi kalau mengendap itu lebih, kalau di kami lebih pada proses administrasi. Umpama tuh pelaksanaan proyek tendernya itu kadang dimulai dari di triwulan 2 gitu ya, 3 gitu. Jadi memang dia jadi ada semacam tertahan lah gitu. Tapi itu sifatnya lebih pada sementara, bukan karena sengaja diendapkan begitu. Nah, kemudian juga ada proses kayak semacam transisi kemarin lah dalam fase ini kita kan harus lebih teliti, jadi ada keterlambatan sedikit, nah gitu ya, dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Karena waktu kita datang itu kan sudah ada Impres nomor 1 itu tahun 2025 tentang efisiensi, jadi kita menyesuaikan. Dalam proses penyesuaian itu kan beberapa program-program kegiatan yang sudah dirancang sebelumnya, kemudian ketika turun di Impres, di efisiensi, nah kita harus menyesuaikan dan kemudian itu berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan kegiatan. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi bukan karena lambatnya realisasi belanja daerah, kemudian membuat dana Pemda ini mengendap di bank? Iya, artinya bukan karena disengaja diendapkan. Kalau seperti saya, di prinsipnya itu bagaimana dana itu kalau bisa tuh digulirkan tuh semua ditarik dari bank. Karena juga sekarang ini daerah-daerah mengalami keterbatasan anggaran gitu ya. Nah, sehingga kalaupun dia ada mengendap itu karena faktor administrasi aja. Nah, kalau di saya ya, ini kan tiap daerah kan kadang beda-beda ya. Jadi ya mungkin ada, apakah ada memang sengaja diendapkan atau karena faktor administrasi atau dan yang lainnya, seperti itu. Oke, saya ke Bung Bima dulu sebelum ke DPR. Bung Bima, dari pernyataan salah satu bupati begitu ya, Bung Masinton, ini karena memang soal administrasi saja, apalagi soal penyesuaian, kan kemarin kan sempat ada efisiensi. Nah, kalau dari kacamata Anda, Mas Bima, soal dana daerah yang dalam tanda kutip adalah nganggur di bank begitu ya, Anda menilainya apakah ini memang realisasi anggarannya yang belum terserap dengan baik atau seperti apa sebenarnya? Ya, jadi kita mulai dulu dari Pak Purbaya. Pak Purbaya ini mirip dengan Sri Mulyani, tadinya saya kira beda, tapi pendekatan hampir sama. Jadi Bu Sri Mulyani itu kira-kira bulan Agustus sampai dengan Oktober, itu narasinya kalau bisa dicek ya, pada waktu jadi Menteri Keuangan itu selalu menyalahkan pemerintah daerah yang lambat menyalurkan anggaran. Tiap tahun begitu tuh, jadi press conference-nya. Nah, sekarang dilanjutkan dengan Pak Purbaya. Pak Purbaya juga begitu. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya. Setiap tahun dari mulai Agustus sampai Oktober ceramahin, membuka data soal dana mengendap, transfer daerah sudah dikasih tapi daerahnya nggak perform, nggak berkinerja baik karena menumpuk anggaran di akhir tahun. Itu tiap tahun begitu. Jadi memang nggak ada bedanya. Nah, yang menjadi persoalan adalah sekarang Pemdanya ini kelihatannya juga mulai melawan balik dari Menteri Keuangan. Melawan baliknya gimana? Meragukan data, misalnya kita lihatlah yang terjadi di Jawa Barat. Datanya emang begitu apa enggak ya? Akhirnya apa? Ini membuat orang bertanya-tanya, sebenarnya ada hubungan gak harmonis apa nih antara Menteri Keuangan dengan pemerintah-pemerintah daerah? Nah, kalau saya sih melihatnya secara objektif, ini persoalan memang persoalan lama. Sebagian perencanaan di daerah itu memang ditumpuk di akhir tahun, realisasinya baru cair di akhir tahun. Oke. Tapi kenapa sekarang menjadi heboh, menjadi isu? Karena Pemda juga berhak menanyakan,
ini salah satu penyebab mengendapnya dana di akhir tahun. Ini juga karena efisiensi yang berubah-ubah. Betul. Jadi efisiensinya itu menyebabkan adanya perubahan dari sisi pos-pos belanja yang membuat Pemda juga mikir, ini selain perubahan administratif, tahun depan ini dana transfer daerah itu akan dipotong lagi. Dan potongnya nggak nanggung-nanggung, itu 20%. Jadi banyak pemerintah daerah opsinya apa? Ya mencadangkan dengan lebih besar pada tahun 2025. Kemudian untuk dipakai untuk belanja 2026, menjaga-jaga kalau terjadi efisiensi. Tapi pemerintah pusat akan ngelihatnya ini nggak perform. Pemerintah menumpuk dana di akhir tahun. Padahal pencadangan akan muncul dengan jumlah yang sangat besar, itu mengantisipasi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat. Itu masalahnya di sana. Jadi saya lihat di 2025 yang beda adalah banyak pemerintah daerah di banyak tempat yang dituduh mengendapkan dana di perbankan itu mulai bersuara. Bahkan sampai terserah lah apa performatif atau kemudian sekedar cari sensasi, tapi sebagian sampai mengunjungi Bank Indonesia untuk berapa sih sebenarnya uang real yang mengendap di perbankan itu. Memang angkanya sebesar yang Purbaya sampaikan atau tidak. Jadi itu yang sebelumnya nggak terjadi. Di era Bu Sri Mulyani semua kepala daerah setuju memang ada dana mengendap, nggak pernah ada perdebatan. Tapi kali ini ada Pemda yang mencoba melawan narasi itu karena melihat ini ada kesalahan dari pemerintah pusat juga yang membuat mereka harus berjaga-jaga dengan dana cadangan. Oke, Anda melihatnya ada inkonsistensi dari pemerintah pusat tidak? Ini kan kita tahu di awal pemerintahan sudah dikatakan efisiensi, bahkan di tahun depan ada pemotongan anggaran. Tapi kemudian ketika benar yang tadi Anda sebutkan, ketika kemudian anggarannya mengendap, tapi kemudian disuruh dibelanjakan. Nah ini bagaimana nanti skemanya, solusinya? Ya, karena ini adalah salah satu bentuk kesalnya Pemda, kepala daerah terhadap kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Karena yang dilakukan sebenarnya bukan efisiensi. Coba lihat, defisit anggarannya tetap naik. Karena ini bukan efisiensi. Yang diefisiensikan adalah Pemda, yang dikorbankan adalah Pemda. Tapi uangnya untuk belanja pemerintah pusat, MBG, Kopdes, sekolah rakyat, dan lain-lain. Nah disinilah yang membuat kemudian kok nggak adil antara narasi besar soal efisiensi anggaran, kami yang dikorbankan, Pemda yang dikorbankan. Tapi pemerintah pusat menggunakan dana itu, dan buktinya apa? Buktinya juga program yang ditarik ke pusat belum tentu semua bermanfaat untuk daerah. Nah, ini yang harus diselesaikan segera nih. Kenapa, Mbak? Karena di 2026, kalau semuanya ditarik di pusat MBG 335 triliun rupiah misalnya, itu nanti khawatir banyak program-program yang pelayanan publik, infrastruktur dasar di daerah 2026, syukur-syukur mereka punya pencadangan. Tapi kalau nggak punya, ini apa yang terjadi? Naikin lagi PBB-nya, naikin lagi pajak untuk UMKM, PAD-nya dinaikkan. Tapi kan masyarakat nggak siap, jangan sampai terjadi gitu. Oke, jangan sampai ada Pati Jilid 2 ya ketika ada PBB dinaikkan lagi ya. Saya nggak bilang Pati Jilid 2, Mbak yang bilang ya. Saya mau ke DPR dulu, Pak Rifki, bagaimana respon Anda mengenai adanya sejumlah daerah yang kemudian dalam tanda kutip ya kan menyimpan dana mengendap di bank. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Bima soal ya pemerintah pusat mengatakan efisiensi, terus kemudian pemotongan anggaran di tahun depan begitu ya untuk pemerintah daerah. Nah, bagaimana peran DPR ini untuk kemudian menengahi, untuk mencari win-win solution-nya ini? Pak Rifki. Ya, pertama sebetulnya data terkait dengan keuangan daerah itu kan sekarang sudah sangat transparan dan accountable melalui sistem informasi keuangan daerah (SIKD) yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Sehingga kalau berdasarkan sumber data yang sama, mestinya kita tidak mengalami perbedaan data dan pandangan terkait dengan berapa dana yang sekarang belum digunakan. Saya lebih tepatnya menggunakan terminologi belum digunakan oleh pemerintah daerah di triwulan terakhir tahun 2025 ini. Yang kedua, saya melihat ada perbedaan versi data nih, sebagaimana yang dipaparkan Kompas TV, ada versi Bank Indonesia, ada versi Kementerian Dalam Negeri yang tidak sinkron antara satu dengan yang lain. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah bahwa soal serapan anggaran, realisasi serapan anggaran itu menjadi problem di hampir semua kementerian lembaga dan pemerintahan daerah di Indonesia.
Komisi 2 DPR RI kebetulan memiliki mitra kerja yang agak unik. Bukan hanya kementerian lembaga di tingkat pusat, tapi kami juga ikut serta memantau dan melakukan pengawasan terhadap seluruh gubernur, bupati, wali kota di Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri. Kalau kita bandingkan pada bulan Oktober tahun 2025 ini, rata-rata serapan anggaran di kementerian lembaga juga kurang dari 60%. Itu artinya dana mengendap yang ada di tingkat kementerian lembaga juga menjadi problem. Nah, karena itu Menteri Keuangan sebagai bendaharawan negara mestinya bukan hanya concern terhadap serapan anggaran yang ada di pemerintahan daerah, tetapi juga concern terhadap di kementerian lembaga agar ini lebih proporsional pandangan dan pikirannya. Yang kedua, kalaupun memang ada dana-dana mengendap dalam tanda kutip yang sengaja diendapkan oleh pemerintah daerah di luar skema yang tadi disampaikan oleh Bang Masinton misalnya, yang merupakan saham di perbankan daerah, tapi kemudian dalam bentuk giro, apalagi deposito, itu yang mungkin harus kita telisik. Dan saya meyakini tidak terlalu banyak pemerintah daerah yang melakukan hal itu di tengah dalam tanda kutip kurangnya anggaran mereka untuk menjalankan berbagai macam program pembangunan. Terlebih kepala daerah kita kan dilantik kurang dari 1 tahun yang lalu pada tanggal 20 Februari tahun 2025 yang lalu, sehingga kemudian mereka tentu secara politis dan secara visioner ingin kemudian membuktikan kepada masyarakat dan daerahnya untuk bisa menjalankan berbagai program-program strategis yang ada. Berikutnya ingin saya sampaikan adalah bahwa selama ini transfer keuangan daerah, transfer keuangan dari APBN ke APBD dengan berbagai skema DAU, DAK, dana bagi hasil, itu tidak semuanya ditransfer pada awal-awal tahun. Dana bagi hasil misalnya, itu kerap kali ditransfer justru di triwulan terakhir pada masa anggaran. Sehingga dana bagi hasil itu kerap kali tidak terserap, lalu kemudian menjadi sisa penggunaan anggaran atau silpa. Nah, dan itu kalau kita lihat kenapa hal itu terjadi, kita nggak bisa nyalain pemerintah daerah aja. Karena uangnya ditransfer dari pusat kepada daerah yang merupakan hak daerah, tapi kemudian diberikan di akhir-akhir masa anggaran, sehingga mereka nggak bisa memprogramkan. Bahkan beberapa dana transfer zaman dulu ya, dana transfer DAK infrastruktur misalnya, itu diberikan di akhir masa anggaran, sehingga kemudian mereka sangat sulit untuk melakukan penganggaran. Saya periode lalu menjadi anggota Komisi 5 DPR RI, kami sangat concern untuk kemudian melihat praktek-praktek ini yang kemudian banyak sekali proyek-proyek infrastruktur di daerah yang harus dikebut hanya karena kemudian transfernya terlambat. Yang terakhir, pada sesi ini saya ingin sampaikan bahwa 90% daerah di Indonesia itu belum merdeka fiskal. Kemandirian fiskalnya masih sangat rendah, ketergantungan dari APBN sangat besar, tapi ada beberapa daerah yang pendapatan asli daerahnya sangat besar, bahkan kemudian silpanya sangat tinggi. Ambil contoh DKI Jakarta tahun 2024, itu silpanya hampir 10 triliun, itu ekuivalen dengan hampir 5 atau 6 provinsi kelas menengah atau kelas bawah dilihat dari sisi APBD di luar Jawa. Misalnya Gorontalo, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara ya, yang APBD-nya kurang dari 2 triliun atau 2 triliun lebih sedikit. Nah, sehingga kemudian kita memang harus lebih proporsional melihat data ini, mengolah data ini untuk kemudian menghasilkan kebijakan yang lebih proporsional untuk menjaga hubungan keuangan pusat dan daerah yang lebih baik ke depan. Apa yang Anda dorong dari DPR di komisi Anda? Jangan sampai kemudian ini terus berpolemik begitu ya soal perbedaan data ini, Pak Rifki. Yang pertama tentu setelah masa reses nanti 3 November 2025 kami akan memanggil Saudara Direktorat Dirjen Bina Keuangan Daerah beserta beberapa kepala daerah yang tergabung dalam asosiasi baik APPSI, APKASI maupun APEKSI untuk kita sama-sama mencermati data ini. Data ini kan bukan sesuatu yang statis.
Data ini tentu ada banyak faktor yang kemudian menyebabkan kenapa hal ini terjadi. Dan faktor itu menurut pandangan saya tidak pada tempatnya semuanya dilimpahkan kesalahannya kepada pemerintah daerah. Hal-hal yang tadi saya sampaikan misalnya bagaimana proses transfer dari pusat ke daerah di akhir masa anggaran sehingga kemudian serapannya menjadi bermasalah, itu juga merupakan satu hal yang harus kita lihat secara objektif. Bahwa di banyak pemerintah daerah secara umum praktek misalnya pengguliran anggaran melalui kontraktual pengerjaan barang dan jasa oleh pihak ketiga itu rata-rata baru dilakukan di bulan April, bulan Mei setiap tahunnya. Itu juga sesuatu yang harus kita koreksi karena sekarang sangat memungkinkan misalnya tender di akhir tahun lalu kemudian di awal tahun anggaran bisa dilakukan realisasi terhadap tender-tender tersebut agar kemudian realisasi terhadap anggaran dan program itu bisa jauh lebih cepat dilakukan. Nah, hal-hal lain kalau memang ada kesengajaan pemerintah daerah dalam tanda kutip menaruh dananya di deposito dengan harapan tentu dari margin deposito itu akan menghasilkan pendapatan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ini juga koreksi bagi kita semua. Jangan-jangan bagi pemerintah daerah lebih mudah menaruh uangnya di perbankan, dapat margin atau bunga dari deposito, mereka dapat pendapatan daerah, daripada kemudian mereka mengimprovisasi kebijakan, meningkatkan kebijakan, mencari pendapatan daerah yang kemudian justru kontraproduktif terhadap masyarakat. Tadi kita sedikit menyinggung kasus Mas Sudewo di Pati misalnya, atau di beberapa tempat lain. Itu kan ikhtiar untuk beliau-beliau meningkatkan PAD, tapi begitu berikhtiar justru mendapatkan kontroversi. Nah, jangan-jangan beberapa kepala daerah berpikir sederhana, ya daripada kemudian mendapatkan kontra dari publik, mendapatkan ketidakpersetujuan dari publik, ya udah taruh aja dananya di perbankan. Biar deposito terus udah gitu nanti dapat bunganya, itu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini semua makanya menurut saya mari kita buka dengan baik tanpa ada syakwa sangka untuk saling menyalahkan, terutama menyudutkan kawan-kawan kepala daerah yang ada di Indonesia. Oke, nanti kita akan lihat bagaimana solusi yang harus dilakukan begitu ya dari kacamata Mas Bima. Jangan sampai kemudian ini saling bentrok justru antara pusat, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan, dan juga kepala daerah yang dalam tanda kutip lagi sudah berani melawan begitu ya, sudah melawan beberapa kepala daerah. Kita sudah lihat bagaimana respon dari kepala daerah soal bagaimana dana mengendap atau alias dana nganggur di bank ini. Nanti kita akan bahas usai jeda, kami akan segera kembali di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, kita masih membahas soal dana mengendap atau biasa dikatakan dana nganggur yang disimpan oleh pemerintah daerah di beberapa bank di daerah begitu. Nah, ini yang kemudian menjadi sorotan juga dari Menteri Keuangan Purbaya. Nah, saya cukup menarik dengan yang dikatakan oleh Pak Rifki dari DPR yang mengatakan bahwa ya transfernya saja dari pusat ke daerah saja ini sudah mepet-mepet nih menjelang akhir tahun begitu ya. Ini yang kemudian menjadi salah satu hambatan juga bagi pemerintah daerah untuk bisa membelanjakan dana yang ditransfer dari pusat ke daerah. Benarkah demikian Bung Masinton, ini menjadi salah satu juga hambatan antara pemerintah daerah untuk bisa merealisasikan membelanjakan anggarannya untuk rakyat begitu. Bahkan kita juga sering kesal begitu. Kenapa sih perbaikan jalan giliran udah hujan, udah mau akhir tahun baru dikebut. Tapi kemudian ya iya transfer dari pusatnya ke daerahnya baru dilakukan di akhir-akhir tahun. Ini menjadi salah satu hambatan, Bung Masinton? Ya, yang disampaikan sama Mas Rifki dan Mas Bima tadi itu sudah menggambarkan sebagian besar persoalan-persoalan di daerah, yaitu tadi persoalan transfer yang lambat. Kemudian tuh kalau kita daerah menerima DAK umpama, itu kadang kita kan harus menunggu juknisnya dari kementerian lembaga yang mengampu program tersebut. Nah, itu juga kadang menjadi kendala di daerah. Nah, kita nggak mau kita mau segerakan tapi juknisnya belum ada. Nah, sementara anggarannya sudah ditransfer ke rekening daerah. Nah, itu kan mau nggak mau dia mengendap, dan kemudian tahun berikutnya harus jadi silpa. Kemudian kontrak yang kadang pelaksanaan kontrak itu kadang
dievaluasi kembali. Nah itu kan berpengaruh terhadap waktu. Kemudian ada daerah-daerah yang juga kemudian melakukan penyesuaian program, melakukan perubahan dalam APBD-nya gitu ya. Nah itu juga memperlambat proses penyerapan anggaran tadi. Jadi ada beberapa faktor teknis yang memang itu nggak bisa dilaksanakan serta-merta oleh daerah. Tapi sebenarnya prinsipnya daerah-daerah ini kan pengen cepat gerak gitu ya, karena apapun dia pasti dituntut oleh masyarakat terkait janji-janji kepala daerah. Betul. Nah kadang kita dilemanya di situ, kita mau gunakan anggarannya digunakan cepat, tapi ada proses pelaksanaannya kadang terlambat. Baik itu secara teknis di OPD, di pemerintah daerah maupun secara teknis dari pemerintah pusat gitu. Jadi sebenarnya kita perlu sama-sama melakukan evaluasi kembali itu apa yang perlu kita tata agar antara pusat dengan daerah tidak saling tuduh gitu ya. Kita sinkronkan, kita selaraskan nih apa nih yang bisa mengakselerasi, mempercepat pembangunan di daerah, baik itu program dari pemerintah pusat, kemudian transfernya, kemudian pelaksanaannya. Begitupun dengan di daerah. Seperti itu menurut saya penting untuk kita lakukan agar kita bisa mengakselerasi program pembangunan di daerah-daerah. Karena apapun yang paling terdampak itu adalah daerah. Kebijakan sekecil apapun di pusat itu terdampak di daerah. Apalagi terkait tadi jangan sampai ada keterlambatan transfer, jangan sampai ada keterlambatan juklak-juknis terhadap pelaksanaan program-program pusat di daerah yang sudah dialokasikan dalam bentuk alokasi khusus gitu ya, sehingga daerah bisa langsung cepat melaksanakannya seperti itu, Mbak. Oke, harus ada evaluasi menyeluruh antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, begitu jangan sampai kemudian ada saling tuduh di sana dari pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Tapi ini juga menjadi hambatan nggak sih pergerakan pemerintah daerah yang takut-takut begitu ya, takut-takut untuk membelanjakan atau merealisasi anggarannya, jangan-jangan nanti saya begini, ujung-ujungnya urusannya sama KPK lagi. Udahlah diendapin aja deh di bank. Ada ketakutan soal itu juga, Bung Masinton? Kalau juknis yang nggak jelas, OPD dinas-dinas itu juga dia berhati-hati karena ya takut bermasalah kemudian hari loh kok nggak sesuai juknisnya kira-kira gitu. Nah jadi sebenarnya adalah kalau kita mau ini bisa mengakselerasi pembangunan di daerah secara cepat, kita harus cari formulanya itu. Tadi Mas Rifki sudah sampaikan beberapa alternatifnya. Bisa nggak tender itu dilaksanakan di akhir di umpama untuk 2026 kita mulai di bulan 11, bulan 12, bisa nggak seperti itu kan, begitu-begitu. Jadi kalau kita nggak cari formulanya, menurut saya persoalannya pasti akan begini aja yang tadi Mas Bima udah nyampaikan, di era kementerian sebelumnya juga pasti persoalannya kan seperti ini. Jadi persoalan dasarnya menurut saya yang harus kita urai nih antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tadi Mas Rifki sudah jelas menggamblang bagaimana bisa difasilitasi nanti di DPR RI khususnya di Komisi 2 seperti itu, Mbak. Oke. Jangan sampai kemudian permasalahannya dari tahun ke tahun ya gini aja terus begitu ya. Betul. Tanpa ada solusinya begitu, harus semuanya harus duduk bareng. Apa yang aturan yang harus dirubah begitu ya untuk bisa memperbaiki ini, jangan sampai kemudian ada silang pendapat lah di sini. Saya mau ke Mas Bima. Mas Bima, Anda melihat ada aturan yang harus diubah nggak nih? Atau formulasi yang harus segera direalisasikan nggak nih? Jangan sampai ya itu tadi, masalahnya berulang lagi. Jangan-jangan ada yang salah nih sama aturannya gitu. Mas Bim. Iya, betul. Kita harus mengakhiri ini saling tuding yang kontraproduktif antara pemerintah pusat dengan daerah. Karena buat apa ada undang-undang HKPD itu? Itu kan harmonisasi, berarti sekarang nggak harmonis kan hubungannya. Jadi apa harus diubah? Saya setuju tuh. Misalnya tadi pencairan soal dana transfer daerah, DBH, DAK, kemudian DAU, itu sebagian juga harus mulai tertib lebih awal. Sehingga daerah punya perencanaan lebih awal, eksekusinya lebih cepat. Itu nggak terlalu banyak dibahas di dalam HKPD. Jadi HKPD itu konteksnya juga pembahasannya pada saat itu adalah saat COVID.
saat COVID, salah satunya tujuannya desentralisasi fiskal. Jadi Pemda bisa lebih leluasa cari pajak sendiri, lebih leluasa mengelola sendiri. Tapi yang terjadi sekarang ini justru banyak bertolak belakang dengan HKPD itu, undang-undang tadi. Karena seolah ada resentralisasi fiskal. Jadi sebagian kewenangannya seolah ditarik ke pusat, pusat merasa superior, tapi sebenarnya dia nggak ngaca juga. Satu nggak ngacanya adalah di pemerintah pusat, memang dana daerah yang diambil dijadikan program prioritas pemerintah pusat itu kinerjanya bagus, nggak juga. Jadi jangan asal menyalahkan pemerintah daerah, ya gitu ya. Yang kedua, begitu kemudian menyalahkan pemerintah daerah, ada bunga deposito yang dinikmati oleh pemerintah daerah misalnya gitu, itu dasarnya apa? Dan salah satu amanat yang harus diselesaikan itu adalah soal sinkronisasi data. Itu di HKPD ada juga. Ada sinkronisasi data, ada persamaan bagan keuangan pemerintah pusat daerah, kemudian sistem monitoring yang terpadu pusat dan daerah. Jadi nggak perlu tuh ribut-ribut antara KDM versus Purbaya dengan bupati-bupati lainnya. Soal masalah data tuh selesai harusnya. Jadi kalau kita balik lagi ke substantif, memang saat ini intinya apa? 41% pemerintah daerah itu kondisinya sedang dalam fiskal yang rentan dan sangat rentan. Jadi ini memang butuh untuk memberikan lebih banyak lagi justru transfer daerah. Soal pencairan lambat atau tidaknya, ya dampingi dari pusat. Dan koreksi dari pemerintah daerah ke pusat juga harus diakomodir. Kalau misalkan hambatan-hambatan teknis tadi, apakah perlu undang-undang dirubah? Atau hanya sekedar misalkan peraturan teknis di level peraturan Menteri Keuangan? Karena fakta bahwa banyak kepala daerah itu di akhir-akhir tahun juga datang ke lapangan Banteng, datang ke Kementerian Keuangan untuk nagih mana DPH-nya belum cair, ininya DAU-nya kemudian masih tertunda karena alasan-alasan sepele. Sampai dengan saya pernah mendengar sendiri ya. Jadi ada pemerintah daerah datang dari Aceh untuk ketemu dengan BPDLH. Ini Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Habis datang dari seminar selesai, saya kira mau nanya soal hal yang substantif. Enggak, nagih. Ini gimana uangnya bisa turun, uangnya bisa cair, itu terus. Jadi bayangkan dari Aceh ke Jakarta, itu hanya untuk menagih agar uang dari pusat itu segera cair. Dari berbagai bentuk. Ini nggak perlu terjadi kalau sistemnya itu baik, terutama di level pemerintah pusat. Saya kira sih gitu, jadi jangan hanya melihat pemerintah pusat heroik ya, seolah dia telah menjalankan sistem dengan baik, enggak, masih jauh. Jadi kalau saya bilang ini adalah momentum, Pemda harus lebih banyak mengkritik, lebih banyak memberikan masukan kepada pemerintah pusat. Karena esensinya adalah desentralisasi fiskal, bukan resentralisasi fiskal. Karena itu adalah semangat yang harus dijalankan. Itu ya saya kira. Oke, desentralisasi fiskal bukan resentralisasi fiskal. Terakhir saya mau ke Pak Rifki. Pak Rifki, menurut Anda 3 poin krusial yang harus segera diselesaikan soal ini. Ya, poin yang pertama, kita harus mendudukkan data ini agar tidak menjadi polemik. Dan apakah data ini year on year kita lihat terjadi hanya pada tahun ini atau memang menjadi gejala bertahun-tahun lamanya. Kalau memang menjadi gejala bertahun-tahun lamanya, berarti harus ada koreksi pada level kebijakan yang lebih substantif dan pada level hulu dari kebijakan. Kalau kita menyalahkan pemerintah daerah, itu jangan-jangan kita menyalahkan hilir dari kebijakan atau implementasi dari kebijakan, maka tentu tidak fair. Yang kedua, kita juga harus menyadari bahwa penyusunan APBN itu kan basisnya adalah asumsi pendapatan dan belanja. Nah, kerap kali belanja sudah disusun sedemikian rupa, termasuk transfer kepada daerah, tetapi pendapatannya masih lambat. Itu pula yang harus dijelaskan oleh pemerintah pusat, bahwa kenapa transfer keuangan pusat ke daerah kerap kali tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Yang kemudian ketika transfernya lambat menunggu realisasi pendapatan yang ada, kasarnya kan uangnya belum ada, tapi angkanya udah ditulis duluan. Itu yang kemudian harus juga dijelaskan oleh pemerintah pusat kepada kita semua sebagai sebuah bangsa. Termasuk kita harus meyakinkan kepada pemerintah daerah. Nah, kalau kemudian hal ini terus terjadi bertahun-tahun, maka kita cari skema deh.
Jangan sampai kemudian dana transfer di akhir-akhir masa anggaran yang diberikan kepada daerah itu dihajatkan untuk program yang tidak mungkin bisa direalisasikan Dalam dengan waktu baik. singkat. Ambil contoh misalnya infrastruktur, itu kan perlu waktu tender, perlu waktu pengerjaan, dan kalau asal-asalan justru akan jadi temuan. Ayo kita cari program yang realistis, yang memungkinkan. Misalnya kita bisa melakukan endorsement ya terhadap program makan bergizi gratis dengan cara transfer kepada daerah. Itu kan juga bisa kita lakukan. Yang selama ini uangnya murni dari APBN, dilaksanakan oleh lembaga tertentu, lokusnya memang di daerah. Nah, kalau hal-hal ini bisa kita cari jalan tengah, saya kira itu baik. Yang ketiga, tentu Komisi 2 DPR RI berkomitmen untuk terus menjadi mediasi antara pusat dan daerah. Kami pada periode ini berkepentingan untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia yang berotonomi, agar kemudian keinginan kita untuk mematri dan menenun persatuan dan kesatuan bangsa pada satu pihak itu bisa terrealisasikan dengan sinerginya hubungan pusat dan daerah, termasuk hubungan keuangan pusat dan daerah. Semakin tinggi tensi hubungan pusat dan daerah, dimulai dari kemarin soal efisiensi transfer keuangan ke daerah tahun 2026, kemudian hari ini ada lagi, kemudian soal dana mengendap dan seterusnya, itu menurut pandangan Komisi 2 tentu tidak produktif dalam rangka kita semua melakukan akselerasi pembangunan yang lebih cepat di Indonesia ini. Oke, terakhir, saya terakhir ke Bung Masinton, apa yang ingin Anda sampaikan mewakili kepala-kepala daerah yang rekan-rekan Anda soal ini? Singkat saja. Ya, menurut saya perlu tadi didudukkan bersama ya antara pemerintah pusat dan daerah. Tadi terkait beberapa formula yang harus dilakukan, transfer yang cepat, kemudian daerah juga diberikan kewenangan dalam melaksanakan tender kegiatan-kegiatan di awal, dan menurut saya ya kesesuaian data, kita kan punya tadi undang-undang HKPD yang perlu kita jadikan sebagai acuan kita dalam kebijakan keuangan begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Bupati Tapanuli Tengah, Bung Masinton Pasaribu, kemudian ya, juga ada Ketua Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Bung Rifki, kemudian juga ada Mas Bima dari Selios. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu, Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam, selamat pagi. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satunya adalah Presiden kedua Indonesia, Soeharto, diusulkan lagi untuk mendapat gelar pahlawan nasional yang sebelumnya juga menuai protes sejumlah pihak. Kami akan hadirkan pembahasannya usai jeda bersama Premana Tenaya. Nama Presiden kedua Indonesia, Soeharto, masuk dalam usulan Kemensos sebagai pahlawan nasional. Mantan Presiden RI yang juga masuk dalam usulan adalah Presiden keempat, Abdurrahman Wahid. Mensos bilang sudah menyerahkan 40 nama calon pahlawan nasional kepada Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan. Kata Mensos, puluhan nama itu telah melewati proses pengkajian dan penelitian, mulai dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Jadi kemarin itu ada 40 nama yang kita usulkan dari beberapa tahun terakhir ini yang dibahas di tim Kementerian Sosial. Yang tahun ini ada, tapi sebagian besar sebetulnya sudah dibahas di tahun-tahun sebelumnya. Yang dinyatakan telah mencukupi syarat untuk diteruskan ke Dewan Gelar. Beberapa nama diantaranya kemarin sudah saya sampaikan, ada Presiden Abdurrahman Wahid, ada Presiden Abdurrahman Wahid, ada Presiden Soeharto, juga ada pejuang buruh Marsina. Kita tidak tahu berapa jumlahnya karena itu sepenuhnya nanti menjadi wewenangnya Dewan Gelar untuk meneruskan ke Presiden. Sebelumnya Menteri Kebudayaan Fadlizon yang juga sebagai Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan bilang pihaknya akan segera bersidang untuk mengkaji ke-40 usulan nama calon pahlawan nasional. Dan hasil sidang itu nantinya akan dilaporkan ke Presiden Prabowo Subianto. Mereka yang diusulkan ini sudah memenuhi syarat. Tentu nanti kami akan bersidang rencananya besok ya bersama tim Dewan Gelar yang terdiri
ada saya, di situ juga ada Pak Jamari Caniago, Menko Polkam, ada Menteri Agama. Bertujuh kami akan bersidang untuk membahas, mengkaji ini. Mungkin saya tidak tahu beberapa kali, tergantung karena ini ada 40 dan nanti akan kita sampaikan hasilnya kepada Presiden Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa, dan kehormatan, syarat menjadi pahlawan nasional harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus bagi seseorang yang sudah meninggal dunia. Secara umum, syarat jadi pahlawan nasional harus WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah NKRI, memiliki integritas moral, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. Lalu syarat khusus jadi pahlawan nasional diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya pernah melakukan perjuangan bersenjata, politik, atau perjuangan dalam bidang lain untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan, melakukan pengabdian dan perjuangan di sepanjang hidupnya, pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi harkat dan martabat bangsa, dan melakukan perjuangan yang berdampak nasional. Dari sejumlah syarat termasuk syarat khusus penganugerahan gelar pahlawan nasional, menurut Mensos, Soeharto sudah memiliki syarat itu. Tim Liputan, Kompas TV. Usulan Presiden kedua Indonesia Soeharto untuk mendapat gelar pahlawan nasional menuai pro dan kontra lagi. Mengapa? Kita ulas bersama dengan Ketua Umum Satkar Ulama Indonesia Idris Laina dan juga ada politisi PDI Perjuangan Guntur Romli. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Idris, Mas Guntur. Ya, selamat pagi. Baik, saya ke Pak Idris terlebih dahulu. Pak Idris, ini kan kesekian kalinya nih Pak Harto diusulkan menjadi pahlawan nasional dan pihak Anda dari Satkar Ulama Indonesia ini menjadi salah satu pihak yang mengusulkan. Sejauh ini dari tahun mungkin 2014 sampai sekarang, apakah ada latar belakang baru nih yang mendorong usulan ini, Pak? Ya, jadi pertama tentu kami mengapresiasi atas usulan Bapak mantan Presiden Soeharto sebagai mendapatkan gelar pahlawan nasional. Saya kira kalau mendengarkan apa yang dinarasikan tadi sesuai dengan undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan itu, semuanya sudah dipenuhi oleh Pak Harto. Artinya semua syarat itu sudah sesuai dengan apa yang dikriteриakan di dalam undang-undang. Sehingga tidak ada alasan lagi bagi kita untuk sekali ini, ya karena perjuangan itu menjadikan Pak Harto sebagai mendapatkan gelar pahlawan nasional itu sudah sejak lama. Tidak ada alasan bagi kita kali ini untuk tidak memberikan gelar pahlawan nasional buat Pak Harto. Oke, Pak Idris, kalau untuk syarat-syarat utama yang mungkin paling bisa membuat Pak Harto ini layak untuk diberikan gelar pahlawan nasional apa, Pak Idris? Ya, saya kira kalau di dalam undang-undang menyebutkan bahwa yang pernah memberikan pengabdian, dharma bakti, karya yang luar biasa kepada bangsa. Kalau bicara tentang itu, Pak Harto saya kira selama memimpin 32 tahun bangsa ini, ya, saya kira tidak ada yang mempertanyakan karya yang luar biasa. Apalagi yang diminta dari seorang mantan Presiden Soeharto. Beliau, jangan lupa, beliau itu perjuangannya bukan hanya pasca kemerdekaan, sebelum kemerdekaan, kemudian setelah kemerdekaan. Kita bisa lihat selama bagaimana menjadi Presiden Republik Indonesia, pembangunan nasional, sehingga beliau diberikan gelar pahlawan sebagai bapak pembangunan. Kemudian kita lihat bagaimana pembangunan nasional, khususnya beliau bisa mengisi kemerdekaan pasca Bung Karno memerdekakan bangsa kita, Republik Indonesia. Baik. Saya ke Mas Guntur. Mas Guntur, ini kan PDIP menjadi salah satu pihak yang menolak keras soal pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto gitu ya. Apa alasan utamanya mungkin Mas Guntur selain ada isu HAM di sana? Ya, terima kasih Mas. Jadi begini,
ini kan pengusulan nama Pak Soeharto ini kan setiap tahun selalu menimbulkan kontroversi di masyarakat. Jadi kita seperti diajak ribut tahunan gitu. Padahal kan masih banyak calon-calon pahlawan yang lain dan yang lebih sepuh, yang lebih tua, yang katakanlah tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat. Jadi kami sebenarnya ingin mengajak, ya calonkanlah nama-nama yang memang tidak menjadi kontroversi di masyarakat. Masih banyak dari wilayah-wilayah lain di Indonesia ya yang memiliki tokoh-tokoh yang sudah lebih dahulu yang jelas, misalnya soal melawan terhadap penjajahan, lebih layak mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika misalnya Pak Soeharto nanti dicalonkan sebagai pahlawan atau ditetapkan menjadi pahlawan, lantas bagaimana dengan gerakan reformasi mahasiswa 98 yang waktu itu menggulingkan beliau? Soeharto pahlawan, mahasiswa 98 adalah pengkhianat, adalah penjahat, kan gitu. Kita bisa memahami seperti itu. Karena kan kalau di seberang sana ada pahlawan, berarti di seberang yang lainnya pasti ada yang disebut dengan penjahat, disebut dengan pengkhianat, yang disebut dengan penjajah. Jadi ini akan menjadikan kontroversi. Yang selanjutnya, terus yang ketiga menurut kami juga adalah banyak sekali persoalan-persoalan kasus pelanggaran hak asasi manusia di zaman Orde Baru, dan itu sudah ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat, pelanggaran HAM ya, oleh negara, oleh pemerintah ketika zamannya Pak Jokowi ya. Ini kan harusnya itu yang lebih dahulu diselesaikan, karena segala pelanggaran hak asasi manusia zaman Orde Baru ujung-ujungnya kan tetap kepada presidennya waktu itu. Jadi kami itu ingin mengajak. Ya, tentu saja ini kan keputusan semuanya ada di pemerintah ya, yang mereka yang bisa memberikan gelar pahlawan. Tapi marilah kita itu mencalonkan tokoh-tokoh yang tidak menjadi kontroversi di masyarakat, yang bisa diterima oleh semua pihak. Kita kedepankan tokoh-tokoh yang dari 40 nama kita lihat di situ nama-nama yang lain juga luar biasa menurut kami, yang mereka lebih layak lah ya. Karena kan kalau bagi kami sendiri juga, bagi saya pribadi ya, yang sebagai orang katakanlah pengagum Gus Dur, saya kok juga ngelihat ini kok ada semacam barter gitu ya. Pak Harto menjadikan presiden, tapi Gus Dur dan Marsina itu juga dijadikan pahlawan. Pak Harto sebagai pahlawan, terus Gus Dur dengan Marsina ini kok ada semacam barter. Karena kan kita lihat kan Gus Dur dan juga Marsina itu kan tokoh-tokoh yang perlawanannya luar biasa di zaman Orde Baru. Ya. Bagaimana tokoh-tokoh ini yang katakanlah berkonfrontasi zaman Orde Baru, kemudian semuanya diangkat menjadi pahlawan, padahal kan dalam logika kita ya, kalau ada pahlawan itu ada pengkhianatnya, ada penjahatnya. Jadi agak miris juga kalau kami melihat, kami juga nggak pernah menuntut Gus Dur menjadi pahlawan, bela tetap menjadi pahlawan rakyat ya, meskipun tanpa katakanlah gelar nasional, ataupun juga Marsina tetap pejuang bagi buruh, pahlawan yang harus diperingati ya, tanpa harus simbol-simbol formal itu. Ada kontradiksi di situ ya Pak ya, Mas Guntur ya? Itu, jangan kontroversi ya. Ada kontradiksi di sana, ada anti hero dan juga hero yang diajukan menjadi pahlawan nasional ya? Ya, lebih baik ya carilah tokoh-tokoh yang nggak bikin kontroversi. Baik. Kemudian Pak Idris, ini kan lagi-lagi yang menjadi salah satu alasan penolakan gelar pahlawan nasional untuk Soeharto adalah salah satunya isu pelanggaran HAM seperti itu. Kontroversi yang juga masih ada di masyarakat luar biasa. Seperti apa Pak Idris? Jadi pertama mindset kita itu harus kita luruskan ya. Jadi pertama, pemberian tanda gelar itu bukan berarti mengadili seseorang. Kalau mengadili seseorang, sekecil apapun kesalahannya itu bisa menjadi penyebab untuk dia diberikan punishment. Tapi kalau tanda gelar yang diatur di dalam undang-undang menyebutkan seseorang itu ya, saya kira seseorang yang telah memberikan tanda jasanya, pengabdiannya, kemudian cara menakarnya gampang. Sebesar apa yang telah dilakukan, pengabdian yang telah diberikan dibandingkan kesalahannya misalkan, nah itu bisa menjadi pertimbangan. Oke, ini layak untuk mendirikan tanda gelar. Kita ingat Bung Karno dulu. Bung Karno juga mendapatkan penolakan, tapi Golkar termasuk yang mendorong untuk Bung Karno kita berikan tanda gelar. Jadi karena tanda gelar itu sekali lagi itu bukan penghakiman,
ini adalah memberikan penghargaan kepada seseorang. Penghargaan ukurannya seberapa besar kebaikan, seberapa besar pengabdian yang diberikan dibandingkan mungkin kesalahan. Tapi pertanyaannya begini, kesalahan seperti apa sebetulnya? Begini, saya kebetulan mantan ketua fraksi Partai Golkar MPR Republik Indonesia periode yang lalu. Ya, saya ingin menjelaskan. Memang dulu ketika Pak Harto diajukan untuk menjadi pahlawan nasional, memang terganjal adanya TAP MPR nomor 11 tahun 1998. Di mana pasal 4 itu mengatur tentang ada menyebutkan nama Pak Harto secara eksplisit. Jadi Pak Harto disebutkan secara eksplisit di situ sehingga TAP MPR nomor 8 itu menjadi ganjalan buat beliau. Tapi saya ingin ingatkan, kita fraksi Partai Golkar pada saat itu sempat mengirimkan surat. Ada 3 surat yang kita kirimkan. Satu mengenai Bung Karno, yang kedua mengenai Pak Harto, yang ketiga mengenai Abdurrahman Wahid, presiden kita. Tiga-tiganya kita berikan apresiasi kepada beliau dan kami diminta untuk diluruskan sejarah ini. TAP MPR ini tidak boleh menjustifikasi seseorang melakukan kesalahan. Apalagi itu diberikan di dalam TAP MPR nomor 11 yang bersifat regulasi. Menjadi regulasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, surat yang ditulis oleh Partai Golkar, saya sengaja memang menulis di dalam surat Partai Golkar itu nomor 22 tahun 2024, kami mengingatkan persoalan Pak Harto ini sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Karena beliau sudah melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia dan kasusnya telah diberhentikan pada tanggal 27 Januari 2008. Dan yang kedua, Kejaksaan Agung telah membuat keputusan untuk SK3 jadi 2006 yang menyatakan persoalan Pak Harto sudah selesai. Yang kedua, surat jawaban dari MPR ini ya, pada tanggal 24 September 2024, pimpinan MPR termasuk di dalamnya ada PDI Perjuangan dan lain sebagainya, semua memberikan jawaban bahwa masalah Pak Harto sudah selesai dilaksanakan. Nah, yang kedua, TAP MPR nomor 11 itu juga di TAP MPR nomor 1 juga sudah memberikan jawaban bahwa TAP MPR nomor 1 2003 ini, yang ketiga ini tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi, kolusi, nepotisme itu sudah dilaksanakan. Dan kemudian seluruhnya undang-undang, ada 4 undang-undang yang mengatur tentang ini. Jadi persoalan Pak Harto persis semuanya sudah selesai dilaksanakan. Baik, kami tangkap Pak Idris. Saya mau ke Mas Guntur lagi. Mas Guntur, ini tadi disebutkan oleh Pak Idris, ada jasa yang luar biasa besar dari Pak Harto untuk Indonesia khususnya, walaupun ada kesalahan di sana gitu ya. Dan kemudian tadi terkait dengan TAP MPR soal Soeharto yang kemudian dicabut. Seperti apa, Mas Guntur? Saya kira begini, Mas. Apapun ya gelar kehormatan yang diberikan, itu kan tidak mengubah sejarah yang sudah terjadi, fakta-fakta sejarah. Ya, sampai saat ini pun Presiden Soeharto kan tetap disebut sebagai presiden kedua. Dan itu kan tidak akan mengubah sejarah ya, kenyataan bahwa fakta sejarahnya seperti itu. Apa yang beliau lakukan pada zaman Orde Baru. Tetapi pada sisi yang lain, ada sisi-sisi gelap yang juga harus kita akui. Yang juga harus tetap diingat oleh masyarakat yang sampai sekarang itu ya masih terasa. Korban pelanggaran HAM masih melakukan aksi kamisan, ya kan? Kemudian juga peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi jangan sampai gelar kepahlawanan itu memutihkan ada sisi gelap yang harusnya generasi sekarang juga harus pelajari. Itu yang kami khawatirkan. Ya padahal tokoh-tokoh yang lain ya, yang di daerah yang belum mungkin dikenal ya karena tidak populer, tapi mereka kontribusi perjuangannya sangat besar terhadap negeri ini, lebih layak menjadi panutan, ya, menjadi sebagai gelar pahlawan. Kenapa? Nanti ada kecenderungan, nanti pada akhirnya orang mantan presiden ya, di Indonesia ini akan menjadi pahlawan nasional semua. Kalau misalnya kita hanya bicara soal sebagai mantan presiden misalnya. Jadi menurut kami kita kembalilah kepada kualitas, pada tokoh-tokoh yang tidak menjadi kontroversi di masyarakat,
yang mungkin juga harus menjadi tauladan kita bersama. Ya, dan kita bukan ingin melanjutkan soal kebencian, enggak. Ini persoalan kita ingin memilih tokoh, memilih pahlawan ya yang tidak menjadi kontroversi di masyarakat. Ya. Dan saya sendiri juga sebagai orang Gus Durian juga tidak pernah menuntut ya negara mengakui Gus Dur sebagai pahlawan. Tapi kami sangat akan miris kalau nama beliau dicalonkan hanya untuk dijadikan barter dengan Presiden Soeharto ya sebagai pahlawan. Apalagi tambah lagi sekarang itu dengan Marsina ya. Bagi kami janganlah menjadikan gelar pahlawan ini sebagai barter politik ya kan. Kemudian ada tujuan yang lain. Tapi benar-benar kita mengangkat sosok tokoh yang benar-benar bisa menjadi pahlawan kita bersama tanpa ada kontroversi. Oke, Mas Guntur, ini kan ada 40 nama yang diajukan selain Pak Soeharto, ini jadi salah satu dari 40 itu. Memang nanti kan belum tentu semuanya akan diterima gitu ya, ada beberapa yang mungkin hanya akan memenuhi syarat kemudian diangkat menjadi pahlawan nasional tergantung Pak Presiden Prabowo Subianto. Ini kan sudah ada nama yang banyak yang diusulkan. Kenapa kemudian Pak Harto nggak boleh masuk juga, Mas? Pertanyaannya kalau sudah ada banyak nama yang lain, kenapa nama Presiden Soeharto tetap dipaksakan untuk diusulkan, Mas? Padahal kan kita tahu itu kan hanya bikin kontroversi, bikin perdebatan di masyarakat. Dibanding tokoh-tokoh yang lain. Misalnya kalau di kami ya, di kalangan NU kayak Bisri Samsuri lah. Ya, lebih layak secara senioritas, secara ketokohan misalnya dibanding Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya, kita harus akui. Ya kan? Ataupun juga ada Kiai Mahrus Ali yang ada dari Lirboyo yang lebih sepuh. Ya, kalau secara kita bicara soal senioritas ya, bukan siapa yang pernah menjadi presiden, katakan seperti itu. Ya masa nama Gus Dur dimasukkan lagi hanya untuk jadi barter dengan Presiden Soeharto. Ini yang tidak kami terima. Padahal untuk di kalangan kami, kalangan pesantren, kalangan NU, ada kiai-kiai sepuh yang jelas berjuang melawan penjajah, yang lebih senior dari Gus Dur, mereka yang lebih layak untuk diberi gelar sebagai pahlawan. Karena kan Pak Harto, Gus Dur ini kan kita anggap sebagai yang agak sezaman lah ya. Padahal kan tokoh-tokoh senior sebelumnya sudah masih banyak yang katakanlah butuh pengakuan dari kita, dari negara. Meskipun mereka nggak butuh, negaranya nggak butuh, tapi kita perlu mempopulerkan nama-nama yang layak menjadi tauladan kita bersama, menjadi pahlawan kita bersama. Gitu. Baik. Saya terakhir nih ke Pak Idris. Pak Idris, lagi-lagi ada titik noda gitu ya, paling tidak yang kemudian dinilai banyak pihak ketika nanti Pak Soeharto ini dijadikan pahlawan nasional. Ada yang bilang juga dari Koalisi Masyarakat Sipil bahwa ketika nanti gelar pahlawan nasional diberikan kepada Soeharto, ini menjadi penguatan impunitas pelanggaran HAM. Seperti apa, Pak Idris, terakhir? Jadi begini. Pertama saya ingin meluruskan, saya tidak setuju kalau ada pikiran tadi bahwa seolah-olah ini barter. Bagi saya, bagi kita, bagi seluruh rakyat Indonesia menurut saya, Pak Harto ini tidak perlu barter-barter, memang jasanya sangat terasakan seluruh rakyat Indonesia, pengabdian, kemudian karya yang luar biasa yang diberikan kepada bangsa ini. Jadi memang beliau itu layak. Even sendirian pun diajukan pantas. Itu satu. Nah yang kedua, saya tadi mengulang kembali bahwa yang kita memberikan itu kan tanda jasa. Jasa itu diberikan ukurannya adalah seberapa besar manfaat yang diberikan dibandingkan orang. Nah, saya kira kalau bicara tentang Pak Harto, wah jasanya luar biasa. Nah yang ketiga, ini yang harus kita luruskan juga. Saya selalu bertanya, selalu disebutkan Pak Harto sebagai pelanggar HAM. Saya ingin bertanya kepada siapapun, boleh dijawab. Institusi apa yang punya otoritas untuk itu yang pernah menyebutkan Pak Harto melanggar HAM? Artinya putusan, bukan kalau hanya sekedar ada lembaga swadaya atau menyebutkan bahwa Pak Harto melanggar HAM atau perorangan, itu kan tidak bisa menjadi ukuran. Tidak ada satu putusan apapun yang pernah diterbitkan baik di dalam negeri, diputuskan di dalam negeri maupun di luar negeri tentang Pak Harto melakukan pelanggaran. Apalagi yang perlu disampaikan. Karenanya, Bapak Ibu sekalian, saya cuma ingin mengatakan, rasanya kita sudah harus menghilangkan dendam sejarah kita. Kita sudah harus meluruskan bangsa kita ke depan, supaya anak bangsa menikmati sebagai bangsa yang berbudi luhur, yang penuh pengertian khususnya terhadap para pahlawan nasional kita. Terima kasih.
Baik, tentunya ini kita nantikan nanti Dewan Gelar Tanda Jasa dan juga Tanda Kehormatan bagaimana kemudian membahasnya dan nanti akan diajukan ke Pak Presiden dan seperti apa nanti kemudian keputusan Pak Presiden Prabowo Subianto, siapa yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional ini kita nantikan bersama-sama. Terima kasih Pak Idris Laina, Ketua Umum Satkar Ulama Indonesia dan juga Mas Guntur Romli, politikus PDIP telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Idris, terima kasih. Saudara, berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Nomor 20 2009 tentang gelar tanda jasa, memang syarat menjadi pahlawan nasional harus ada beberapa syarat tertentu dan kita nantikan saudara bagaimana kemudian nanti proses yang berlangsung di Dewan Gelar Tanda Jasa dan juga Tanda Kehormatan. Kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetap bersama kami. Saudara, PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN menunjukkan komitmennya dalam mendorong tercapainya perkembangan sektor ekonomi berbasis ramah lingkungan. Salah satunya lewat diskusi terbatas CEO Connect 4 yang mengangkat tema Waste to Energy. Diskusi ini digelar di Art Gallery, Bentara Budaya, Menara Kompas, Jakarta. Lewat diskusi yang dihadiri Stefanus Ade, Managing Director Danantar Indonesia, Daniel KF Tambubolon, Eksekutif Vice President Aneka Energi Baru Terbarukan PT PLN, dan Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform, Fabi Tumiwa. Diskusi terbatas ini coba menemukan solusi untuk pengelolaan sampah perkotaan dan penyediaan energi bersih. Pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA dinilai mampu memperoleh energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Namun di satu sisi percepatannya pembangunan butuh kolaborasi lintas sektor. CEO Connect jadi wadahnya. CEO Connect adalah rangkaian acara menuju 16 Kompas 100 CEO Forum yang akan diselenggarakan 25 Oktober 2025. Kompas cukup baik, jadi mempertemukan strategic collaboration dari among entities. Mudah-mudahan isu-isu nasional, mungkin hari ini terkait waste to energy, ini bisa dapat berbagai sudut pandang. Dari berbagai sudut pandang, mudah-mudahan nanti akan tercipta juga strategic solution yang bisa kita manage, sehingga tujuan akhir dari misalnya waste to energy untuk lingkungan, untuk energi, dan untuk ekonomi kerakyatan ini bisa tercapai. Dalam acara puncak tersebut, Presiden Prabowo Subianto beserta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih juga akan hadir dan ikut berdiskusi menemukan solusi lintas sektor guna mencapai perbaikan ekonomi dalam negeri. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Maraknya kasus online scamming, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mengungkap bahwa ada 5 penerbangan ke Kamboja dalam 1 minggu. Padahal Kamboja bukanlah salah satu negara tujuan wisata. Berdasarkan temuan tim yang dikirim ke Kamboja, terdapat lonjakan tren warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja, termasuk adanya kemudahan pembuatan visa self-employed yang memungkinkan seseorang datang ke Kamboja dengan status seolah-olah bekerja mandiri. Wakil Menteri P2MI Christina Aryani menilai temuan ini berpotensi dimanfaatkan praktik online scamming. Ternyata ada flight Indonesia Air Asia yang dalam 1 minggu itu bisa 4-5 penerbangan ke Kamboja, dan ternyata sampai 70% terisi. Nah ini kan kalau kita bilang oh mungkin mereka tur ke sana, kayaknya tidak ya, karena Kamboja itu kan bukan destinasi wisata seperti Bali gitu. Nah kenapa banyak sekali orang Indonesia yang pergi ke Kamboja sampai ada flight 4 kali. Nah ini temuan-temuan yang mungkin kita sebelumnya belum tahu ya Pak Menteri. Nah ini akan kita dalami. Pemerintah berencana menghapus tagihan 23 juta peserta BPJS Kesehatan yang menunggak dan menganggarkan 20 triliun rupiah sebagai gantinya. Siapa yang berhak menerima penghapusan ini? Kelas mana yang sebenarnya menunggak bayar BPJS Kesehatan? Kompas Bisnis akan mengulasnya usai jeda bersama rekan saya Putri Oktaviani.
Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Pemerintah berencana menghapus tagihan 23 juta peserta BPJS Kesehatan yang menunggak. Kebijakan pemutihan ini atas perintah Presiden Prabowo Subianto. Era pemutihan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali terjadi. Kalau sebelumnya tentang pembersihan kredit macet UMKM, petani, dan nelayan, kini bagi masyarakat umum, uang menunggak bayar BPJS Kesehatan. Total utang peserta yang akan diputihkan adalah 23 juta orang. Kementerian Keuangan sudah menganggarkan 20 triliun rupiah untuk memuluskan keinginan Presiden Prabowo Subianto ini. Tadi minta dianggarkan berapa? 20 triliun, katanya sesuai dengan janji Presiden. Itu udah dianggarkan kelihatannya. Tapi nanti didetailkan lebih ke depan. Jadi begini, saya minta mereka untuk melakukan perbaikan pelaksanaannya di lapangan. Jadi yang bocor-bocor dibetulin, terus kalau dia bilang kalau ada kebodohan beli alat yang nggak perlu diberesin aja. Saya bilang nanti dianggarnya dibetulin di sana. Terus saya tertarik tadi gini, mereka punya IT yang besar rupanya, 200 pegawai IT di sana. Saya minta dibuat lebih profesional lagi sehingga segala macam betul-betul terintegrasi Indonesia, sehingga kalau ada standar yang clear yang di-run oleh sistem IT yang berbasis AI, sehingga kalau ada kecurangan obatnya apa langsung detek semua. Itu saya pikir nanti akan menarik ke depannya. Itu yang saya harapkan nanti bisa mengurangi operasi dari BPJS sehingga lebih efisien dan optimal. Tunggakan iuran BPJS Kesehatan sudah lama menjadi sorotan. Total pada tahun 2025, pakai data BPJS Kesehatan dan DJSN, ada 54,57 juta peserta non-aktif dengan tagihan sampai 29 triliun rupiah. Istilahnya pindah komponen, dulunya itu katakanlah mandiri, sendiri membayar, lalu nunggak, padahal dia sudah pindah ke PBI, penerima bantuan iuran, tapi masih punya tunggakan. Nah, atau dibayari oleh pemerintah daerah gitu, PPU Pemda istilahnya. Nah, itu masih punya tunggakan itu untuk dihapus. Jadi dia desilnya itu desil yang katakanlah masuk di dalam datasen, gitu. Tapi tidak disalahgunain. Orang yang mampu ya bayar itu bukan terus, wah saya nunggu nanti biar ada pemutihan lagi gitu, enggak. Pemutihan memang bertujuan memulihkan akses kesehatan bagi masyarakat yang tidak mampu. Tetapi kelas menengah juga perlu dilindungi jika ekonomi jadi alasan. Salah satu melindungi kelas menengah adalah tidak menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Renata Panggalo, Hanil Rivelino, Kompas TV, Jakarta. Hapus utang 23 juta peserta nunggak agar kembali punya akses ke fasilitas kesehatan. Tepatkah kebijakan ini? Kompas Bisnis akan tanya ke Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Sebelumnya, Saudara Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti bersedia gabung dalam dialog Kompas Bisnis, namun ternyata masih dalam perjalanan dinas. Selamat pagi Pak Timbul. Selamat pagi Mbak, selamat pagi. Pak Timbul, kita lihat tadi sebetulnya tepat nggak sih pemutihan utang BPJS Kesehatan ini, meskipun kalau dari data kan ini pemutihan utangnya ada maksimalnya nih 24 bulan dan juga ada tadi misalnya cuman yang pindah dari Mandiri misalnya ke PB atau penerima bantuan iuran. Sudah tepat belum Pak Timbul? Ya, terima kasih. Jadi tentunya memang kebijakan ini kita sambut baik dan ini memang sudah setahun yang lalu ya kami mendorong pemerintah untuk memberikan kebijakan untuk penghapusan tunggakan yang memang tunggakan ini kan menjadi faktor penyandera masyarakat kelas 3, kelas 1 yang memang menunggak si bulanannya. Tapi kan harus bayar dulu anggaran tunggakannya. Sehingga tidak mampu bayar tunggakan, ya bulanan juga tidak masuk juga sebagai penerimaan realnya BPJS Kesehatan. Jadi memang sebenarnya gitu ya, sejak lahirnya Perpres 64 2020 yang menaikkan iuran kelas mandiri kelas 1 80.000 ke 150.000, kelas 2 51.000 ke 100.000, kelas 3 23 ke 35.000, subsidi 7.000. Itu kan di tengah kondisi COVID yang memang masyarakat mandiri kan bekerja dulu baru dapat uang. Nah, setelah COVID mereda itu tunggakan nggak dibayar karena sudah besar ya, walaupun 24 bulan. Nah, ini yang terus menyandera
masyarakat mandiri kita ini untuk menjadi peserta aktif. Nah, tentunya ini kan yang memang harus dikembalikan hak konstitusionalnya untuk memastikan mereka menjadi peserta aktif untuk mencapai UHC 98%. Nah, sekarang kalau ditanya, apakah UHC 98% sudah tercipta? Belum, karena masih ada 54 juta, hampir 55 juta yang memang menunggak, yang 15 juta tidak membayar karena kemampuan tidak ada, yang 40 itu PBI. Nah, jadi saya sih berharap memang disegerakan tentang penghapusan Pak Timbul, suaranya kurang bisa terdengar, Pak. Iuran supaya masyarakat mengiur secara normal kembali. Terdengar? Ya. Halo? Ya, baik. Terdengar suara saya? Ya, silakan lanjutkan, Pak Timbul. Ya. Jadi saya berharap ini segera diputihkan untuk memastikan hak konstitusionalnya kembali menjadi peserta aktif sehingga target UHC 98% itu terpenuhi. Peserta itu adalah orang yang mendaftar dan membayar iuran. Jadi kalau dia tidak membayar iuran, dia tidak menjadi peserta yang aktif yang dilayani. Nah, akan terjadi kendala untuk mengakses layanan kesehatan. Nah, jadi kembali tinggal nanti diperinci oleh pemerintah mana-mana yang memang akan mendapatkan penghapusan pemutihan tunggakan. Jadi kalau yang saya amati bahwa orang menunggak itu disebabkan dua hal. Satu, memang ability to pay-nya tidak ada, itu yang di kelompok kelas 3, yang tadi dibilang oleh Pak Dirut, berpindah menjadi PBI. Nah, yang kedua, willingness to pay, kemauan untuk membayar, ini kelompok menengah ke atas. Nah, jadi kalau memang pemutihan ini diprioritaskan untuk kelompok masyarakat kelas 3 yang memang selama ini pindah ke PBI, harus dikembalikan lagi kepada mandiri dengan tunggakan dihapus. Nah, demikian juga yang kelas 3 yang tidak pindah, itu juga karena ability to pay-nya tidak kuat, tidak baik, dia harus juga dihapus untuk bisa kembali menjadi peserta aktif. Nah, untuk kelas 2, kelas 1 yang memang mampu, menurut saya, dia itu juga harus dikasih stimulus lah. Misalnya kan yang harus dibayar sekarang kan 24 bulan, dikasih aja diskon 50% sehingga bayarlah 12 bulan terakhir, sehingga tunggakan-tunggakan ini bisa dibayarkan dan mereka aktif kembali, membayar normal, dan tunggakan yang dibayar 50% itu menjadi pendapatan real BPJS Kesehatan. Nah, jadi tentunya penghapusan ini selain memberikan rasa keadilan kepada masyarakat mandiri yang menunggak, juga untuk mendukung cash flow BPJS Kesehatan, DJS, supaya mereka mendapatkan pendapatan iuran yang lebih banyak. Selama ini kan mereka mau dibayar, tapi tersandra tunggakan. Nah, jadi kelompok masyarakat menengah ke atas yang menunggak karena willingness to pay-nya rendah, itu juga harus dikaitkan dengan nanti ada PP 86 2013 yang memang mewajibkan semua menjadi peserta JKN. Kalau tidak ikut, dia akan kena sanksi tidak dapat layanan publik. Nah, ini kan juga untuk memastikan kedisiplinan seluruh rakyat Indonesia untuk bergotong royong seperti itu, khususnya masyarakat menengah ke atas seperti itu. Oke, harus ada dipikirkan juga nih soal win-win solutionnya, tidak hanya untuk yang kelas 3 tapi juga kelas 2 dan kelas 1 untuk tadi mengejar target UHC 98%. Pak Timbul, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Kompas Bisnis kembali menemani Anda saudara, dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar. Pak Timbul, kita lanjutkan kembali. Tadi kalau sempat disinggung soal yang nunggak ini, ada yang memang tidak mampu tapi ada juga yang tidak mau Pak untuk membayar iuran tadi. Nah, tapi Pak, bisa dibagi nggak? Benarkah tunggakan kelas paling bawah itu adalah cerminan atau bukti ekonomi atau daya beli yang emang lagi terpuruk, makanya mereka nggak bisa bayar nih iuran BPJS-nya? Ya, jadi memang ini kan tadi saya sebutkan di awal bahwa tunggakan yang besar ini kan dimulai dengan adanya Perpres 64 2020. Pada saat COVID, kenaikan iuran mandiri itu sangat tinggi.
Nah, masyarakat terpuruk, khususnya kelas masyarakat mandiri yang bayar sendiri ini, tapi dia harus bayar sesuai dengan iuran yang baru. Nah, inilah yang menjadi penyebab akhirnya tunggakan itu terus menggunung 24 bulan dan tidak mampu dibayar. Mereka mampu bayar bulanan, tapi harus dibayar tunggakannya dulu, diselesaikan. Nah, ini yang akhirnya menyandra. Nah, tetapi kembali ya, bahwa memang ini kan juga terkait dengan kondisi saat ini. Makanya saya juga berharap untuk peserta mandiri dilakukan dulu penghapusan yang ability to pay-nya rendah, kemudian kenaikan iuran itu harus dikaji ulang dulu. Jangan sampai nanti dinaikkan lagi, malah kembali lagi untuk menjadi penunggak-penunggak iuran yang akhirnya mereka tidak mendapatkan hak konstitusionalnya, dan kembali UHC 98%, Universal Health Coverage itu tidak akan pernah tercapai. Padahal kan semangat lahirnya JKN adalah bagaimana seluruh rakyat bisa mengakses pelayanan kesehatan dengan pembiayaan yang bergotong royong dari program jaminan kesehatan nasional. Nah, jadi kita harus juga melihat kondisi saat ini yang tentunya ini banyak PHK yang akhirnya mereka yang tadinya penerima upah yang dibayarkan pengusaha 4%, pekerja 1%, ketika PHK dia akan menjadi Oke, Pak Timbul, suaranya hilang, Pak. Ya, kami mencoba menghubungi kembali Pak Timbul. Oke, tapi tadi kalau misalnya kami tangkap poin yang dikatakan oleh Pak Timbul Siregar adalah bahwa memang dalam proses atau upaya untuk penghapusan tunggakan ini memang harus dipikirkan kembali juga soal bagaimana kenaikan iuran ini harus dikaji ulang. Pak Timbul sudah terhubung kembali? Ya, silakan terdengarkah? Ya, silakan. Ya, jadi tentunya memang pemerintah harus melihat kondisi real masyarakat kita sekarang. Kalaupun dihapuskan, kemudian juga dinaikkan lagi iuran yang cukup tinggi, ini akan kembali berulang seperti itu. Di tengah kondisi masyarakat, dengan di kondisi ekonomi masyarakat sekarang yang memang relatif sedang menurun. Kelas menengah menurun kan artinya kelompok mandiri ini kan juga daya belinya turun. Dan kembali ini akan tidak menjadi solusi untuk kedepannya. Padahal kita berharap penghapusan tunggakan iuran hari ini atau besok itu bisa berkelanjutan dengan kedisiplinan membayar yang memang masyarakat kita yang ability to pay-nya rendah menjadi meningkat gitu. Dan kemudian yang tadi willingness to pay-nya rendah harus ditingkatkan supaya mereka mau bergotong royong. Nah, jadi kembali persoalannya tunggakan-tunggakan itu segerakan saja dihapus. Kemudian untuk yang peserta mandiri menurut saya yang kelas 1, kelas 2 itu juga harus dikatakan stimulus, dikasih diskon sehingga tunggakan yang 50% misalnya tunggakan itu ada 50% dihapus, 50% dibayar menjadi pendapatan real. Nah, program JKN ini kan sekarang lagi diperhadapkan pada masalah defisit ya, yang tentunya ini harus diatasi oleh pemerintah supaya jangan sampai terjadi defisit 2014 sampai 2019 yang memang berdarah-darah dan akhirnya pelayanan kepada pasien juga akan berkurang seperti itu. Oke, itu tadi ya, kuncinya adalah bagaimana mengkaji ulang, jangan sampai ini kebijakannya jadi angin-anginan nih, habis dihapusin kemudian dinaikin iurannya. Pak Timbul, tadi kalau kita sempat menyinggung soal bagaimana ada rasa ketidakadilan bagi peserta, harapannya kan tidak terjadi seperti itu. Kalau tadi dikatakan misalnya kasih stimulus nih buat yang kelas 2, kelas 1, itu tadi kalau dari di sisi masyarakat, tapi gimana caranya mendorong supaya iuran buat kelas menengah yang bayar mandiri ini jangan sampai naik nih di tahun depan? Apa catatannya, Pak? Ya, kenaikan iuran kan memang menjadi amanat Undang-Undang SJSN. Di Perpres 82 2018 kan ditinjau paling lama 2 tahun. Iuran saat ini kan memang belum naik selama 5 tahun. Sejak 2020 itu terakhir ya. Nah, tentunya kalau kami mendorong bahwa kenaikan iuran untuk peserta PBI yang iurannya dibayar oleh pemerintah itu disegerakan. Nah, karena kalau tidak naik 2026, maka akan terjadi defisit total yang memang seperti 2014 sampai 2019. Nah, jadi yang pertama adalah yang harus dinaikkan, yang menurut kami itu adalah PBI-nya, penerima bantuan iuran, yang iurannya dibayar full oleh pemerintah pusat atau daerah. Nah, yang untuk peserta mandiri, ini dikaji kondisi ekonominya, supaya jelas bahwa
memang masyarakat sudah bisa meningkat daya belinya baru dinaikkan, dan kenaikannya pun tidak sebesar seperti Perpres 64 2020 yang memang menjadi jebakan, akhirnya mereka menunggak. Nah ini jadi tinggal dilihat kondisi ekonomi untuk kelas mandiri, peserta mandiri gitu, untuk tidak mengulangi kejadian seperti yang tahun lalu 5 tahun lalu mereka menunggak seperti itu. Iya, supaya setelah diputihkan ini kepesertaannya sustain tanpa tunggakan baru, ini berarti harusnya seperti apa, Pak? Ya, jadi tetap pertama yang saya tadi usulkan, ditingkatkan layanan kesehatannya supaya masyarakat yang willingness to pay-nya rendah, ketika mendapat layanan lebih baik, dia akan sadar bahwa mereka harus gotong royong. Itu pendekatan persuasifnya dengan pendekatan kenaikan layanan. Oke, Pak Timbul. Di Paskes, tidak ada fraud dan halo, dengar? Ya, silakan Pak. Halo, dengar? Ya. Ya, yang kedua adalah diterapkannya PP 86 2013, sanksi tidak dapat layanan publik untuk lebih menyeluruh, untuk lebih luas gitu ya. Yang saya perhatikan sekarang ini kan baru SKCK dengan SIM. Nah, PP 86 2013 itu masih eksis. Peraturannya adalah regulasi yang mengatur tentang bagi masyarakat yang tidak mau membayar atau tidak mau menjadi peserta, dia akan kena layanan publik, sanksi layanan publik seperti STNK, SIM, kemudian IMB, kemudian sertifikat tanah, kemudian paspor, visa dan sebagainya. Maksud saya adalah bagaimana kelompok menengah ke atas ini harus juga ikut bergotong royong, karena yang kita harapkan adalah dana yang gotong royong ini adalah untuk membantu saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang memang lagi kena jantung, lagi kena hemodialisis, kena stroke yang biayanya cukup mahal. Nah ini yang memang artinya pemerintah selama ini kurang untuk melakukan pendekatan melalui PP 86 2013. Nah segera saja menurut saya untuk memastikan kelompok menengah ke atas yang memiliki daya beli tetapi willingness to pay-nya rendah, ini dikasih PP 86 supaya mereka ikut bergotong royong. Ya. Mereka bisa pilih, kalau kelas 1 boleh, kelas 2 boleh, atau kelas 3 boleh. Itu kan pilihan mereka saja. Tetapi yang utama adalah mereka ikut bergotong royong dalam program JKN seperti ini. Oke, jadi ya catatannya itu tadi ya Pak, ya nggak cuma bisa mengandalkan kesadaran aja, tapi justru pemerintah juga harus punya willingness untuk ya PBI-nya, kalau misalnya memang dibantu yang PBI, tapi juga harus dikaji juga bagaimana kondisi ekonomi, disambut baik, tapi jangan lupa juga untuk memberikan stimulus, karena tadi kita punya cita-cita universal health coverage-nya bisa sampai 98%. Ya. Terima kasih Koordinator Advokasi BPJS Watch Pak Timbul Siregar sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak Timbul. Sehat selalu, terima kasih. Saudara, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong pelaku usaha jasa keuangan PUJK melakukan inklusi keuangan yang bertanggung jawab dan tepat kepada masyarakat. Salah satu tujuannya adalah mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderika Widyasari Dewi, bilang OJK mendorong pelaku usaha jasa keuangan aktif memperluas akses kepada masyarakat dalam hal pembiayaan dan kredit yang cepat, mudah, dan tingkat pengembalian yang wajar. Ia menegaskan jangan memaksakan produk yang tidak tepat kepada calon konsumen. OJK menyampaikan hal ini di momen puncak bulan inklusi yang bertujuan membuka akses keuangan kepada berbagai lapisan masyarakat hingga meningkatkan pemahaman dan awareness masyarakat terhadap produk dan atau layanan jasa keuangan. Dengan ini Financial Expo tahun 2020. Bagaimana next levelnya supaya memanfaatkan sektor jasa keuangan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui misalnya permodalan untuk UMKM. Tadi Mas Mbak lihat ada banyak UMKM binaan-binaan dari PUJK tersebut. Itu adalah menggerakkan ekonomi dari daerah gitu, yang kita akan support untuk bisa perekonomian kita bisa terdorong dari sumber-sumber pembiayaan, sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di daerah. Jadi itu kita lakukan. Nah nanti dari semua daerah kita akan hitung ya bagaimana peningkatan inklusi dari program-program ini. Bareskrim Polri bahkan memeriksa selebgram Lisa Mariana hari ini, saudara. Sebelumnya, Lisa Mariana telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Usai jeda, tetap di Sapa Indonesia Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Saudara, Barreskrim Polri akan kembali memeriksa selebgram Lisa Mariana hari ini. Sebelumnya, Lisa Mariana telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pencemaran nama baik terhadap mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kasubdit 1 Dittipit Siber Barreskrim Polri, Kombes Rizky Agung Prakoso bilang pihak Lisa Mariana telah mengkonfirmasi untuk hadir. Sebelumnya, Lisa Mariana dijadwalkan diperiksa pada Senin kemarin, namun tidak hadir. Lalu bagaimana pemeriksaan perdana Lisa Mariana sebagai tersangka? Kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Rahma Piliang dan juru kamera Denny Yusua. Selamat pagi Rahma. Rahma, apakah sudah ada informasi terbaru dari pihak Lisa Mariana akan hadir pada jam berapa? Iya, tadi kami sudah mengkonfirmasi kepada kuasa hukum Lisa Mariana, Adisti, dan disebutkan bahwa memang hari ini Lisa Mariana ini menghadiri pemeriksaan pertama dirinya sebagai tersangka dan akan dilaksanakan nanti usai sholat Jumat atau sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat di Gedung Barreskrim Polri. Nah, selain itu juga dari kuasa hukum menyebutkan bahwa akan membawakan bukti-bukti baru begitu pada pemeriksaan kali ini, namun tidak dirincikan apa bukti yang akan dibawakan begitu, akan dilampirkan dalam pemeriksaan kali ini. Tapi tentunya yang bisa dipastikan bahwa Lisa Mariana ini pasti hadir pada pemeriksaan hari ini, yang mana kita ketahui Adisti dan juga saudara sebelumnya ini sudah dijadwalkan pemeriksaan pada Senin lalu, tapi Lisa Mariana ini berhalangan hadir karena masalah kesehatan begitu yang disampaikan oleh kuasa hukumnya, dan meminta penjadwalan ulang yaitu hari ini, dan ini dipastikan Lisa Mariana hadir untuk pemeriksaan kali ini. Dan memang kita ketahui bahwa sebelumnya dari Lisa Mariana ini sudah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 14 Oktober lalu ini terkait dengan pencemaran nama baik atau fitnah yang ditetapkan kepada dirinya begitu, karena sebelumnya memang Lisa Mariana ini mengunggah video begitu ya yang berkaitan terkait dengan hubungannya dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan karena itulah dari Ridwan Kamil ini melaporkan Lisa Mariana ke Barreskrim Polri, dan akhirnya setelah melakukan gelar perkara juga pemeriksaan dari Barreskrim Polri ini menetapkan Lisa Mariana sebagai tersangka begitu. Adisti dan juga saudara, nanti kita akan nantikan bagaimana dengan jalannya pemeriksaan begitu, apakah Lisa Mariana ini akan ditahan atau tidak oleh kepolisian, dan kita nantikan nanti jalannya pemeriksaan di pukul 2 siang, Adisti. Informasi dari kuasa hukum, Lisa Mariana akan memenuhi panggilan penyidik, polisi, ditetapkan sebagai tersangka, dan ini adalah pemeriksaan perdana sebagai tersangka Lisa Mariana. Tampaknya Lisa ini tidak menerima dari penetapan tersangka. Apakah ada informasi, langkah atau upaya hukum apa yang akan dilakukan oleh pihak Lisa Mariana? Apakah akan mengajukan gugatan pra-peradilan atau seperti apa? Rahma. Nah, ini memang yang menjadi pertanyaan bagi kita ya, Adisti dan juga saudara, dan saya juga sudah mencoba mengkonfirmasi begitu kepada pengacara atau kuasa hukum dari Lisa Mariana, apakah akan ada langkah hukum yang akan diupayakan begitu ya setelah ditetapkan sebagai tersangka dari kasus pencemaran nama baik dan fitnah. Dari kuasa hukum Lisa Mariana, John Boy Nababan ini menyebutkan tidak akan ada pra-peradilan begitu, dan Lisa ini kooperatif dan menerima dirinya ditetapkan sebagai tersangka dari kasus pencemaran nama baik dan fitnah ini, dan dirinya juga menyebutkan bahwa kemungkinan juga dan percaya diri kalau kliennya atau dalam hal ini adalah Lisa Mariana tidak ditahan usai diperiksa hari ini sebagai tersangka begitu, karena ini berhubungan dengan pasal yang disangkakan adalah pasal 310 dan 311 terkait pencemaran nama baik dan fitnah, di mana ancaman hukuman pidananya ini di 9 bulan penjara, minimal 9 bulan penjara dan maksimal 4 tahun pidana penjara. Dan inilah yang menjadi dasar bagi kuasa hukum dari Lisa Mariana bahwa optimis begitu dan percaya diri kalau Lisa Mariana tidak akan ditahan usai dari pemeriksaan, dan juga selain itu juga dari kliennya ini kooperatif dan mengikuti dari proses hukum yang berjalan, dengan salah satunya adalah mengikuti pemeriksaan pada hari ini sebagai tersangka, Adisti. Oke, baik, kita akan tunggu dari pemeriksaan Lisa Mariana hari ini, dan rencananya pada pukul 2 siang nanti tersangka Lisa Mariana akan memenuhi panggilan dari penyidik polisi. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV
Rahma Piliang dan juga juru kamera Denny Yosua melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana Amar Zoni terkait dengan kasus peredaran narkoba di Lapas Salemba secara daring. Sidang dilakukan secara daring sebab terdakwa berada di Lapas Nusa Kambangan. Selain Amar Zoni, 5 terdakwa lain yang berada di Lapas Nusa Kambangan juga dihadirkan secara online. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaan terkait kasus narkotika yang melibatkan 6 warga binaan saat menjalani tahanan di Rumah Tahanan Salemba, Jakarta Pusat. Saya minta maaf kepada keluarga saya. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Aktor Amar Zoni yang sudah berkali-kali tersandung kasus narkoba kini menjadi penghuni lapas Super Maximum Security Nusa Kambangan di Cilacap, Jawa Tengah. Amar dinilai berisiko karena mampu menjadi pemasok narkoba di dalam lapas. Kejari Jakarta Pusat mengungkap dalam kasus terakhir, Amar berjualan narkotika jenis sabu dan ganja sintetis saat menjalani hukuman di Rutan Salemba. Kasubdit Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Rika Aprianti menyatakan Amar Zoni merupakan warga binaan pemasyarakatan yang tergolong berisiko tinggi atau high risk. Amar juga melakukan pelanggaran berat sehingga ditempatkan di lapas dengan pengamanan super maksimum. Masuk kategori high risk ke lapas super maksimum Nusa Kambangan Karanganyar. Dan juga memenuhi persyaratan untuk Amar Zoni masuk dalam kategori high risk. Beberapa pelanggaran kasus narkoba yang sudah dilakukan yang sekarang juga masih dalam proses hukum dan terus berjalan. Jadi ini salah satu langkah tegas. Ditemukannya narkoba saat berada di Lapas Salemba menjadi kasus keempat aktor Amar Zoni. Ia pertama kali ditangkap di rumahnya pada Juli 2017. Kala itu polisi menyita ganja seberat 39,1 gram sabu. Kasus ini berakhir dengan hukuman 1 tahun penjara dan rehabilitasi. Amar Zoni kembali ditangkap pada Maret 2023 dengan barang bukti sabu seberat 1 gram yang dikonsumsinya di rumah. Setelah dipenjara selama 7 bulan, ia bebas pada 4 Oktober 2023. Di tahun yang sama, kasus ketiga Amar Zoni. Ia kembali diperiksa polisi di sebuah apartemen di Serpong, Tangerang Selatan. Barang bukti yang disita antara lain sabu 4,6 gram, ganja 1,3 gram. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan, jadi tetaplah bersama kami dalam Sapa Indonesia Pagi. Baik saudara, sudah 2,5 jam kita bersama Anda di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Akhirnya saya Bremana Tenaya. Dan saya Disla Rasati, kita jumpa lagi di hari Senin pekan depan. Terima kasih. Sampai jumpa.